Biar ku tebak, kalian pasti suka cerita tentang pecundang. Kenalkan, ini dia ampas generasi sekarang yang mirip Sung Jin Woo tapi kena gangguan mental parah. Baginya, semua perempuan di dunia ini kelihatan seperti babi, bahkan cowok pun sama saja. Siapa juga yang peduli wajah temannya mirip babi. Tapi bayangkan saat dia menyelamatkan cewek seksi di hutan yang langsung melompat memeluknya. Dengan indah, tapi wajah babi itu yang dia lihat, ditambah lagi, ada tante rambut biru galak dari masa kecilnya yang langsung berubah 180 derajat. Begitu tahu bakatnya ampas, ada juga ratu stoking putih di hutan. Bahkan guru paling bohai di sekolahnya. Semuanya tampak seperti babi di matanya sendiri. Meskipun otak bawahmu berteriak mau, otak sehatmu pasti langsung menolak keras. Tapi aku mau bertanya kepada para pria sejati yang menonton ini, jika aku memberimu satu kantong kertas sekarang, apa kalian mau melakukannya? Karena sobat kita Yaan sampai berpikir 2 kali. Dia pergi ke dokter untuk mengobati penyakit aneh ini, lalu disambut dokter wanita berdada besar. Dokter itu tidak percaya dirinya dianggap babi. Jadi dia bertanya lagi, apa benar dia hanya melihat gadis babi? Si tokoh utama cuma menjawab dengan komat kamit penuh keyakinan. Dokter itu menatap, tersenyum, lalu bersiap meluncurkan serangan yang bakal bikin Goku sekalipun tercengang. Teman kita ini gemetaran ketakutan saat iblis mulai menekan. Tapi begitu serangan itu datang, dia hanya melihat buah wajah babi bulat raksasa. Sekarang aku tanya sekali lagi, apa kalian mau melakukannya? Berani ambil risiko melewati jalan tergelap demi mengungkap kebenaran? Ataukah tekad membara kalian akan hancur di sini? Karena teman kita Hichuan langsung belak-belakan mengungkap kebenaran. Si dokter langsung mundur, kembali profesional, dan menjelaskan bahwa dia sebenarnya mengalami masalah saraf tulang belakang, tapi cowok sableng ini malah bertanya, bisakah Anda mengembalikan tulang belakang saya? Dokter malang itu cuma membatin, sayang sekali. Cowok tampan begini malah mengalami gangguan mental parah seperti ini. Dia pergi, naik bus, lalu melihat sekeliling, penuh sesak bagai sarden. Apakah ini sindiran sosial dari komik Cina ini? Entahlah, tapi perhatikan baik-baik, karena hal tak terduga akan segera dimulai. Sekarang kita tiba di upacara kebangkitan, dan para gadis datang memakai baju ala klub malam. Lalu seorang cewek rambut biru yang imut menyapa, tapi coba kalian lihat tangannya. Ternyata kaki babi juga mau tidak. Dia terus menempel pada sobat kita yang kebingungan setengah mati. Bahkan saat cewek itu memeluk lengannya erat-erat, para cowok lain langsung merasa iri. Jika semua perempuan adalah babi, lebih baik aku jadi penikmat daging babi saja daripada kelaparan. Setuju tidak? Tiba-tiba si kepala sekolah berteriak, maju kalian wahai para pengangguran. Upacara akan dimulai untuk menentukan profesi kalian. Sistemnya begini, di dunia ini kita mengenal kekuatan, mental, dan kelincahan. Selama prosesi berlangsung, kerahkan seluruh kemampuan kalian di akademi. Sekarang majulah dan letakkan tangan kalian di atas batu pusaka ini. Ayo, si pria kekar, giliranmu pertama kali, aku ingin sekali melihat apa profesimu. Si raksasa berotot itu pun langsung menyentuhnya, dan langsung mendapat profesi pandai besi tingkat menengah. Memang bisa menghasilkan banyak uang. Tapi melihat wajahnya yang syok, sepertinya tidak terlalu bagus. Orang kedua maju menyentuh batu tersebut, lalu langsung pingsan setelah membangkitkan profesi penyembuh tingkat tinggi. Itu sangat bagus. Sementara siswa lain menangis karena menjadi insinyur pemula. Giliran si rambut orang yang ragu-ragu. Dia pasti hebat. Tidak mungkin sang komikus memberinya gaya rambut mirip Naruto tanpa alasan jelas. Begitu tangannya menyentuh batu pusaka, dia langsung membangkitkan profesi bertarung tingkat langka, yaitu pria tanpa bayangan tanpa pedang. Semua orang heboh. Kepala sekolah bertanya siapa namanya, dan dia menjawab, nama saya Liu Jinglong. Sang kepala sekolah pun memuji namanya. Sungguh nama yang luar biasa, sekarang istirahatlah. Aku akan berkunjung ke rumahmu untuk membahas masa depanmu. Terdengar mencurigakan sekali. Liu Jinglong hanya melambaikan tangan berterima kasih. Selanjutnya, giliran teman kita Hichuan saat dia maju dengan canggung. Ling Xuan menyemangatinya agar beruntung. Di sisi lain, sang direktur memandangnya heran karena menganggap anak ini agak aneh. Namun, atribut statusnya sangat tinggi. Biasanya anak seusianya hanya memiliki total 3, tapi dia punya 10. 3 kali lipat lebih banyak. Sang protagonis pun
meletakkan tangannya di atas batu pusaka. Lalu energi petir dahsyat menyebar kemana-mana. Semua orang terkejut kebingungan. Direktur berteriak histeris melihat cahaya emas yang memenuhi ruangan berdebu itu, sementara sang protagonis terheran-heran. Kalian pasti mengira dia dapat kekuatan dewa kan? Ternyata yang muncul adalah profesi harian, pembantai babi ilahi. Ya, setidaknya ada kata ilahi di sana. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan menganggap ini kesalahan. Bagaimana bisa profesi tingkat dewa sehebat itu, tapi tidak berguna? Nasibnya benar-benar siam di tengah upacara hebat ini. Sang direktur merasa sangat canggung melihat kejadian ini. Selama bertahun-tahun menjabat, baru kali ini, dia melihat seseorang membangkitkan profesi tingkat dewa, tapi malah menjadi pembantai babi tak berguna. Padahal jika itu alkemis atau penyembuh, dia bisa mengubah dunia. Benar kata pepatah, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Direktur mengira anak ini punya masa depan cerah, tapi ternyata ampas sekali. Namun, saat dia hendak berbicara dengan sang protagonis, sebuah jendela hologram tiba-tiba muncul di hadapannya. Ternyata itu adalah sistem legendaris yang mengajaknya bicara. Keterampilan profesi Yichuan memberi 50% kerusakan tambahan pada babi, dan bertambah 1% setiap membunuh satu babi. Serangan babi padanya juga berkurang setengah. Ditambah lagi, pedang. Pembunuh dewa bisa mengubah senjata apapun menjadi pembantai babi. Setiap babi yang tewas akan memberikan 0,1 atribut tambahan. Sang protagonis tertegun meskipun belum sepenuhnya paham. Tapi satu hal membuatnya tertarik, bonus 50% melawan babi. Ternyata menjadi gila tidak seburuk itu. Gumamnya sambil menatap kerumunan wajah babi yang menertawakannya sebelum dia turun panggung. Kupikir akademi kita melahirkan seekor naga, ternyata cuma pembantai babi idiot, ejek Liu Jinglong. Siswa lain pun setuju dan mengejek profesi konyol itu, lalu Su Ling Xuan mendekat. Untuk menghiburnya, terima kasih kepada sang komikus yang mengambil sudut gambar dari bawah ini. Gadis itu menenangkan Yichuan dengan lembut sambil menepuk kepalanya. Berjanji tidak akan pernah mengkhianati sahabatnya. Apalagi profesi ini mirip jejak orang tuamu. Para siswa lain langsung iri setengah mati melihat si tokoh utama yang berprofesi aneh, tapi tetap bisa didekati oleh gadis secantik itu. Wajahnya memerah seraya berkata bahwa paman dan ayahnya pasti akan sangat senang. Yichuan menjelaskan bahwa gadis ini adalah tetangga masa kecilnya. Kedua orang tua mereka memiliki profesi, gaya hidup santai dan selalu berusaha menjodohkan mereka berdua sejak lama. Hubungan erat bertahun-tahun itulah yang tidak dipahami oleh orang-orang sekitar. Tiba-tiba sang guru memanggil namanya. Untuk maju, gadis itu berbisik bahwa kini gilirannya untuk berjuang demi bisa terus berdiri di samping Yichuan. Yichuan pun mengangguk santai dan menyuruhnya segera maju untuk melakukan uji coba. Dia melangkah mantap lalu menempelkan tangannya ke batu besar itu. Seketika, langit berubah menjadi biru cerah dan aura suci turun ke arena. Mata gadis itu membelalak lebar dan direktur tercengang. Lebar, ternyata dia membangkitkan profesi bertarung tingkat legendaris, pedang jiwa salju fana. Direktur sangat terkejut melihat bakat legendaris ini lahir dari orang tua yang bermutasi biasa saja. Gadis itu tampak anggun dengan aura yang menyelimuti tubuhnya. Sikap direktur langsung berubah ramah dan menawarkan bantuan apapun yang dia butuhkan demi kenyamanannya di akademi ini. Sikapnya benar-benar berbeda 100% saat gadis itu berjalan turun sambil bertolak pinggang. Para murid perempuan yang suka bergosip mulai penasaran dan membicarakan masa depan hubungan mereka. Apakah dia akan tetap setia mendampingi Yichuan yang malang? Teman di sebelahnya sangat meragukan hal itu karena keputusan terbaik bagi gadis hebat adalah menjauh dari seorang pecundang tak berguna. Sang protagonis masih terjebak dalam delusinya sendiri sambil menyindir semua orang. Tiba-tiba ekspresi gadis itu berubah dingin, lalu memanggil Yichuan untuk meluruskan kesalahpahaman. Di antara mereka, dia menegaskan bahwa dunia mereka kini telah berbeda jauh, dan begitulah perjalanan kita hari ini berakhir. Pastikan tetap bersamaku, karena petualangan gila Yichuan baru saja dimulai. Siap-siap, kalian bakal menyaksikan perjalanan kocak si tukang jagal babi yang diremehkan ini. Cewek ini ketus bilang, jangan berpura-pura baik-baik saja, kamu cuma pembantai babi biasa. Dia sok imut sambil ngomong kasar begitu. Tapi karakter utama
kita cuma melihat seekor babi ngoceh omong kosong tentang masa depan. Dia cuek bebek, lalu pergi begitu saja sambil bergumam. Akhirnya, berkurang satu kepala babi di hidupku, aku pergi. Jinglong kemudian mendekati Ling Xuan dan menawarkan diri untuk memberi pelajaran fisik pada si protagonis. Tapi gadis itu cuma diam dengan muka bimbang. Tiba-tiba ada yang berteriak memanggil Yi Chuan si pembantai babi sampah. Diabaikan begitu saja. Si perundung kesal lalu mencengkeram lengannya. Tapi begitu Yi Chuan menatap balik dengan dingin, nyali orang itu langsung menciut sampai hampir kencing di celana. Dia terjatuh ketakutan setengah mati, merasa seperti babi yang siap disembelih. Si akademi langsung menertawakannya, sementara temannya bingung melihat dia gemetaran begitu. Merasa malu, dia langsung murka dan melayangkan pukulan keras ke arah Yi Chuan. Tanpa ragu, si protagonis membalas dengan adu jotos langsung. Alhasil, jari Jinglong patah seketika sampai dia berteriak histeris menahan sakit. Semua orang melongo heran. Bagaimana bisa petarung kelas tempur kalah telak dari pemilik bakat pembantai babi? Yi Chuan dengan santai menjawab, kalau pekerjaanku memotong babi, tentu saja tanganku harus kuat memegang pisau besar. Penonton pun manggut-manggut setuju dengan logika aneh itu. Jinglong yang emosi langsung mencabut pedangnya dan berteriak ingin membunuhnya, membuat para siswi histeris dan mengira semua sudah berakhir. Sambil mengacungkan senjata, dia sesumbar tentang pedang hampa udaranya yang bisa menebas kabel baja. Tapi sebelum dia menyerang, tiba-tiba butiran salju misterius muncul di udara dan membekukan gerakannya. Jinglong heran lalu bertanya kenapa Ling Xuan malah menolong si protagonis. Ling Xuan menyuruhnya berhenti karena dia tidak ingin melihat mereka berdua bertarung sampai berdarah-darah demi dirinya. Dia lalu berkata pada Yi Chuan untuk sadar diri karena dunia mereka sudah berbeda jauh sekarang. Ini bantuan terakhir sebagai hadiah masa lalu. Dan menyuruhnya segera pergi meninggalkan Akademi King Cheng demi keselamatannya sendiri. Yi Chuan malah menguap malas karena drama ini sangat membosankan, lalu pergi. Semua orang bingung kenapa dia sesantai itu. Sekarang, perhatikan baik-baik momen Anel saat dia berjalan pulang dengan kepala tertunduk ini. Sesosok anjing jelek bersama pemiliknya yang tak kalah aneh tiba-tiba muncul di hadapannya. Kocaknya, mereka berdua punya kepala seperti babi. Yi Chuan pun menegur wanita itu karena anjingnya menggigit celana dan menghalangi jalan. Wanita itu malah ngamuk dan menuduh anak muda zaman sekarang tidak punya rasa empati pada hewan. Sambil menghela napas, Yi Chuan yang memang ingin menguji kekuatannya langsung menendang anjing itu sampai mati. Si wanita menjerit histeris. Notifikasi sistem muncul memberi 1 poin kerusakan dan mengirim anjing itu ke akhirat. Yi Chuan puas eksperimennya berhasil. Sementara wanita itu menyerang sambil meneriakinya sebagai pembunuh anak bulunya. Saat mendekat, Yi Chuan menatapnya tajam dan mengaku sebagai psikopat dengan gangguan jiwa berat. Wanita itu langsung gemetaran ketakutan. Lalu buru-buru pergi sambil berkata bahwa itu cuma seekor anjing biasa. Yi Chuan pun lanjut pulang ke rumah. Sang ayah bertanya, apakah dia benar-benar membangkitkan profesi pembantai babi. Setelah dia mengangguk, ayahnya tertawa bangga karena sang anak mengikuti jejak kejujuran keluarganya. Pekerjaan ini jauh lebih baik dibanding bertarung tidak jelas. Ayahnya berjanji akan segera membawanya ke rumah Jagan untuk belajar. Ini kabar bagus, karena membantai babi bisa membantunya naik level dengan cepat. Memang itu yang direncanakan oleh takdir. Malam pun tiba, dan sang protagonis tidur lelap memakai piyama babi yang sangat menggemaskan. Namun, sebuah bayangan mencurigakan tiba-tiba muncul di depan pintu kamarnya. Ternyata itu ayahnya yang memperingatkan sosok misterius agar tidak mengganggu kehidupan tenang mereka lagi. Pria bertopi itu membalas dengan nada tidak percaya bahwa anak dari sang legenda Ghost Chei hanyalah seorang tukang jagal babi. Bahkan dia meragukan hubungan darah mereka. Sang ayah berdiri tegap dan mengancam akan bertindak kasar jika mereka berani macam-macam lagi. Pria itu akhirnya pergi setelah memastikan anak itu tidak berbahaya. Keesokan harinya, mereka tiba di rumah Jagal. Saat melewati tirai pembatas, sang ayah menasihati bahwa Jagal sejati harus memilih senjata terbaiknya terlebih dahulu sebelum mulai bekerja. Yi Chuan mengambil 1 pisau besar dan langsung merasa cocok. Sistem pun memberitahu bahwa senjata khusus pembantai babi telah aktif.
memberikan bonus poin 0,1 atribut. Ayahnya menjelaskan langkah awal adalah memahami cara menggunakannya secara efektif. Sementara babi di depan mereka meronta-ronta ketakutan. Sang ayah menyuruhnya mengincar titik vital demi kematian instan tanpa rasa sakit yang lama. Yichuan langsung mengayunkan tebasan pertama hingga babi itu tewas seketika. Notifikasi sistem pun muncul memberitahu bahwa levelnya naik 1% dan tingkat kerusakan pada jenis babi juga bertambah 1%. Ditambah tambahan 0,1 poin atribut. Ayahnya memuji, tapi sambil berkeringat dingin. Berpikir bahwa tebasan anaknya tadi sebenarnya kurang rapi, walau tetap berhasil melumpuhkannya. Dalam sekali tebas, ayahnya lalu mengoreksi posisi urat leher yang tepat agar hewan tidak tersiksa. Yichuan hanya mengangguk paham. Sang ayah menepuk pundaknya sambil berpesan bahwa meski profesi ini terlihat membosankan, inilah penghidupan mereka. Namun, si protagonis malah terlihat sangat bersemangat hingga ingin melompat ke kandang dan membantai semua hewan di sana demi menaikkan status kekuatannya yang sangat menggiurkan itu. Pasti kalian juga bakal ketawa melihat reaksi ayahnya yang malah senang melihat semangat membara anaknya ini. Dia langsung memotong babi berikutnya, mengumpulkan banyak poin pengalaman serta bonus atribut tanpa henti. Tebasan demi tebasan terus berlanjut hingga semua babi di gudang habis dibabat habis. Sistem mencatat bahwa kerusakan tambahannya kini mencapai 100% dan atribut dasarnya melonjak dari 10 menjadi 15. Seorang pekerja sampai keheranan dan bertanya, apakah anak luar biasa itu benar putranya karena terlihat sangat kecanduan bekerja. Dia bahkan menyelesaikan jatah kerja seminggu penuh dalam sehari dengan sangat gembira. Ayahnya bangga menyebut anaknya sebagai pembantai dewa. Yichuan sendiri merasa semakin menyatu dengan pisaunya dan berpikir ini adalah saat yang tepat untuk keluar menjelajahi dunia luar yang lebih luas. Keesokan harinya dia pergi berkelana. Di dunia ini, monster-monster sangatlah mengerikan dan buruk rupa. Manusia kini bersatu dalam federasi yang terbagi menjadi 9 distrik utama untuk bisa bertahan hidup. Kota Qingchang terletak di ujung distrik 5, perbatasan langsung dengan wilayah luar yang berbahaya. Saat hendak melangkah keluar, seorang penjaga menghentikannya dan memperingatkan bahwa profesi non-tempur akan mati di sana. Namun Yichuan mengabaikannya dan terus berjalan santai memasuki hutan belantara. Saat dia bergerak di antara pepohonan rimbun, semak-semak tiba-tiba bergetar hebat dan sesosok makhluk buruk rupa melompat keluar menghadangnya. Ternyata itu adalah goblin berhidung babi yang sangat aneh. Karena semua monster di matanya tampak berkepala babi. Dia hanya mengenali jenisnya dari warna kulitnya. Dia pun mengaktifkan efek intimidasi pisaunya. Efek tersebut membuat sang musuh gemetar ketakutan setengah mati. Sekali tebas di bagian leher, goblin itu tewas dan memberi tambahan 5% poin pengalaman. Ternyata sistem menganggap semua monster sebagai babi. Yichuan ingat nasihat gurunya bahwa goblin selalu menyerang berkelompok dalam jumlah besar. Benar saja, dia kini dikepung dari segala arah. Namun, bukannya takut, dia malah tersenyum karena ini ladang berburu terbaik. Pasukan goblin menyerbu dengan teriakan nyaring. Tapi Yichuan menebas leher mereka satu persatu dengan mudahnya. Tersisa satu goblin terakhir yang ketakutan saat Yichuan menantangnya untuk terus bermain. Dengannya, makhluk itu kabur ketakutan menuju sarangnya, dan Yichuan mengikutinya dengan senyum menyeramkan. Terdengar jeritan keputusasaan dari dalam gua, hingga semua monster di sana tewas bersimbah darah tanpa sisa sedikit pun. Kini atributnya melonjak drastis hingga 25 poin, padahal manusia biasa cuma punya 3. Saat sedang memeriksa statusnya, terdengar suara mencurigakan dari arah belakang yang membuatnya langsung menendang pintu kayu. Di dalam, dia melihat seorang gadis terikat erat dan menangis histeris meminta pertolongan karena dikelilingi monster jahat tanpa banyak bicara. Yichuan mengangkat pisaunya dan langsung menebas semua musuh di sana. Tali pengikatnya pun putus seketika. Gadis itu masih menjerit ketakutan sampai Yichuan berjongkok di dekatnya dan menyuruhnya diam. Karena semua monster sudah mati, akhirnya dia tenang dan memeluk penyelamatnya dengan erat. Yichuan malah risih dan bertanya ketus tentang identitasnya sambil menegaskan bahwa dia tidak sengaja menolongnya sepanjang jalan keluar gua. Gadis itu kagum dengan kekuatannya yang luar biasa dan menanyakan nama pahlawannya. Pergi ke arah sana untuk kembali ke kota
Ikuti terus kisah seru kami berikutnya, ya. Kalian harus lihat cerita kocak ini. Si cewek ngikutin terus sampai Yichuan nanya, ngapain ngikutin? Mau mata-mata goblinnya? Dia langsung ngegas, logika macam apa itu? Aku cuma takut pulang sendiri tahu. Yichuan nanya siapa namanya, kelihatannya gangguan mental cowok ini mulai kambuh. Si cewek bilang namanya Xianan. Ibunya sebentar lagi ulang tahun, dan dia ingin memberikan bunga bulan darah sebagai hadiah. Tapi dia malah ditangkap goblin, akhirnya dia menawarkan kesepakatan. Kalau Yichuan mau membantu mencari bunga itu, dia bakal menyuruh pandai besi terbaik bikin sang menempa pisau baru untuknya. Soalnya pisau Yichuan sudah tumpul. Tapi Yichuan cuek dan bilang, membuat pisau itu sangat mahal, jangan bohong, aku pergi dulu. Kalau kamu tidak menjauh, akan kutebas kamu. Si cewek langsung kesal. Dia merasa dirinya sangat cantik dan tidak percaya cowok ini begitu dingin. Dia mengumpat, otak anak ini pasti bermasalah. Sambil terus mengikuti, dia berteriak, kamu tidak tahu siapa ayahku ya? Namanya adalah Xia Bahai. Yichuan langsung berhenti mendengarnya. Bahai adalah bagian dari 4 keluarga besar Qin King. Seorang ahli tingkat 9 yang hampir menembus batas. Dia berbalik dan memastikan kebenarannya. Kalau ayahnya sehebat itu, uang jelas bukan masalah untuk membeli pisau kualitas terbaik. Si cewek langsung menunjukkan jimat pelindung keluarga sebagai bukti yang membuatnya selamat dari amukan para goblin. Jimat itu membuatnya bisa ditangkap tapi tidak bisa dilukai. Yichuan mendekat untuk memeriksanya, lalu mundur selangkah. Dia setuju membantu mencari bunga itu demi mendapatkan pisau tingkat tinggi. Xianan pun girang. Dia mengeluarkan peta yang dibeli di tempat lain, lalu menunjukkan lokasi bunga bulan darah di dekat area piton raksasa yang sangat berbahaya. Yichuan bertanya, apakah piton itu benar-benar ada? Iya, bahkan murid tingkat 9 saja tidak bisa melawannya. Nah, coba perhatikan reaksi Yichuan yang malah girang ingin melihat ular besar itu. Xianan bingung, anak ini mendengarkan tidak sih? Tapi karena dia sudah membantai seluruh gua goblin, mungkin kelas pekerjaannya memang gila. Yichuan menyuruhnya memimpin jalan. Xianan merasa aneh, cowok ini terasa sangat bisa diandalkan, sekaligus tidak meyakinkan. Itulah definisi dirinya, sambil bersembunyi di semak-semak. Dia memperingatkan Yichuan tentang monster badak bertanduk. Jangan diganggu, karena saat marah, kekuatannya setara dengan murid tingkat 8. Xianan mengajak pergi diam-diam, tapi Yichuan malah berdiri tegap. Kamu mau apa? Monster itu pemakan tumbuhan, dan tidak akan menyerang kita, teriaknya. Namun, Yichuan justru mencabut pisaunya, sambil berkata, kalau hari ini makan rumput, besok dia makan manusia. Logika konyol yang tidak masuk akal, tapi dia langsung menerjang. Menebas cepat ke arah kepala, leher, lalu perutnya. Selesai monster itu langsung tumbang. Darah muncrat kemana-mana, membuat Xianan shock dan bertanya apa makhluk itu benar-benar mati. Sistem memberitahu Yichuan bahwa bonus kerusakannya mencapai 122%. Tapi masalahnya sekarang, pisau Yichuan makin tumpul. Xianan bertanya, pekerjaanmu itu apa sih? Yichuan menjawab santai, cuma pekerjaan biasa kok, aku seorang tukang jagal. Xianan melotot tidak percaya. Mana ada tukang jagal bisa membunuh monster dalam sekali tebas. Yichuan mengabaikannya, memotong tanduk badak itu, lalu berkata, sepertinya dia sudah tua dan lemas, makanya mati. Xianan terpaksa mengangguk saja. Ayo cepat cari bunganya, sahut Xianan sambil membatin, kalau anak ini memang tidak waras. Saat menyusuri hutan, di tempat lain mereka berpapasan dengan Direktur Ling Wan dan juga Lu Jinglong. Sang direktur memuji latihan hari ini berjalan lancar. Jinglong terus menatap Ling Wan dengan penuh damba. Tiba-tiba, direktur merasakan ada pergerakan dan berkata bahwa ada seseorang yang sedang mendekat. Mereka pun melihat Yichuan dan Xianan. Jinglong langsung sewot bertanya sedang apa mereka di sana. Yichuan menjawab santai sedang jalan-jalan. Jinglong mengumpat, apa kamu pikir aku bodoh jalan-jalan di hutan? Gadis lain mencibir, bilang kalau Yichuan sebenarnya belum bisa melupakan Ling Wan dan sengaja mengintipnya. Yichuan diam saja, tapi si muka babi Ling Wan malah menatapnya tajam sambil menegaskan kalau dunia mereka berbeda. Jangan ikuti aku lagi, ketus Ling Wan. Jinglong yang emosi langsung mencabut pedangnya, menantang Yichuan berani-beraninya muncul lagi, dan bersumpah akan membuatnya menyesal.
Seseorang berteriak ketakutan melihat dia mengeluarkan senjata berbahaya. Itu pedang peringkat kuning. Bagaimana nasib Yichuan sekarang? Sang direktur kagum karena Jinglong mencapai tingkat murid keempat dalam hitungan hari. Bahkan punya pedang spiritual. Masa depannya cerah sekali. Lingguan berdiri berkacak pinggang. Berkata tidak akan menolongnya karena sudah memperingatkannya berkali-kali. Xianan berbisik heran. Kenapa orang-orang ini sangat membencinya? Tapi Yichuan malah mengabaikannya dan bertanya harga senjata spiritual. Kalian tahu harganya? Lebih dari 100.000, kata Xianan yang menyuruhnya fokus bertahan hidup dulu. Jinglong makin ngamuk, bertekad merebut kembali panggung yang sebelumnya dicuri oleh bajingan itu. Kali ini, segalanya akan berbeda. Dia menyerang, tapi Yichuan menangkisnya dengan tenang memakai pisau kecilnya. Direktur terkejut, sementara Jinglong berteriak pamer kekuatan dan langsung menghancurkan pisau. Tumpul Yichuan. Jinglong tertawa mengejek, menantang pekerjaan tukang jagal babi miliknya. Direktur membatin, kalau pedang biasa takkan kuat menahan senjata spiritual. Yichuan cari masalah saja. Dia pun berniat menghentikan pertarungan. Yichuan membuang pisau patahnya, dan sesumbar tidak butuh senjata untuk melawannya. Jinglong murka dan menyerang lagi. Yichuan melangkah maju, lalu menghantam perutnya dengan pukulan yang sangat keras. Membuatnya terpental jauh dan ambruk. Teman-temannya langsung panik menolong. Sambil sok kuat bilang dia baik-baik saja. Jinglong heran kenapa satu pukulan bisa membuatnya hampir pingsan. Direktur pun tercengang. Yichuan, apa kamu sudah mencapai tingkat murid ketujuh? Yichuan mengabaikannya, memungut pedang spiritual milik Jinglong dan memujinya bagus. Seseorang berbisik tidak percaya dia bisa naik tingkat secepat itu. Bahkan Lingguan si genius legendaris saja tidak sehebat itu. Direktur menjelaskan kalau hal ini wajar karena sistem naik tingkat untuk pekerjaan harian dan petarung itu sangat berbeda jauh. Petarung butuh latihan keras di pertempuran nyata, jadi lambat di awal tapi cepat di akhir. Sedangkan tip pekerja bisa fokus penuh pada tugasnya, seperti menempa besi atau menjegal. Makanya di awal mereka naik tingkat lebih mudah. Yichuan pasti membantai babi tanpa henti. Lingguan menggerutu kesal kalau Yichuan cuma mengandalkan status dasarnya saja dan itu sangat tidak adil. Direktur menyuruhnya tenang dan menjelaskan kalau setiap Yichuan naik tingkat, persyaratannya akan melipat ganda menjadi jumlah yang konyol. Pada akhirnya tip petarung akan melampauinya. Murid lain pun bertanya, jadi maksudnya orang yang mengalahkan Jinglong hari ini bakal segera tertinggal. Direktur mengiyakan. Yichuan cuma manggut-manggut setuju, berterima kasih lalu pamit pergi. Tapi Lingguan malah berteriak memanggilnya. Bertanya kenapa dia bersusah payah menjagal babi hanya demi pamer. Lalu mulai menyombongkan diri lolos ke Akademi Skigdom. Yichuan tampak sangat lelah dengan wajah polos seperti Saitama. Xianan akhirnya maju, karena sudah muat menonton drama ini. Dia menjelaskan kalau Yichuan sedang membantunya mencari bunga bulan darah. Dan pertemuan mereka murni ketidaksengajaan belaka. Gadis-gadis berbisik, mengira ada cewek lain yang naksir Yichuan setelah didepak Lingguan. Yang lain bercanda kalau bakat aslinya memang memikat wanita. Kesal, Xianan langsung menampar keras mereka, bahkan tak sengaja mengenai direktur. Kenapa aku juga kena tampar padahal diam saja? Batin direktur kebingungan. Yichuan yang menonton merasa cewek ini juga agak gila. Lingguan marah besar. Berani-beraninya menampar mereka, dan mulai mengancamnya. Xianan mengeluarkan lambang keluarganya, dan menantang mereka menyentuhnya. Direktur langsung panik, dan menyuruh Lingguan diam. Ternyata dia adalah putri keluarga Xia. Direktur langsung menyapa dengan sangat ramah. Menanyakan tujuan Nona Xia datang ke hutan ini. Xianan ketus menjawab itu, bukan urusannya. Sambil mengejek murid-murid akademi yang standarnya sangat rendah. Direktur pun cuma bisa mengiyakan saja. Berjanji akan meninjau ulang penerimaan siswa dan mendisiplinkan mereka. Xianan menyuruh Lingguan meminta maaf kepada Yichuan. Lingguan syok kebingungan kenapa putri keluarga Xia malah membela cowok miskin itu. Begitulah nasib saat si cowok mulai bersinar. Lingguan tidak terima dan hatinya makin perih. Direktur langsung memohon agar Lingguan segera meminta maaf kepada anak itu demi keselamatan akademi. Kalian pasti mengira dia bakal mengamuk, tapi dia cuma memalingkan muka dan minta maaf. Meski begitu, tatapannya menyiratkan rencana licik. Nah, mari kita tunggu kelanjutan perseteruan ini nanti.
Yi Chuan cuma mengabaikannya dan berkata harus buru-buru pergi agar tidak ketinggalan bos. Namun tiba-tiba Jinglong berteriak marah karena Yi Chuan membawa pergi pedang spiritual miliknya. Dengan santai, kalian harus lihat kegilaan ini, dia santai saja mencuri pedang itu di depan umum. Dia bilang, kalau mau balik ambil saja sendiri, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Jinglong. Jinglong berteriak ingin balas dendam. Sementara itu di dalam hutan, Nanan mengeluarkan peta hangat dan memperingatkan kalau wilayah ini dekat sarang ular sanca raksasa, jadi mereka harus sangat waspada. Harus sangat hati-hati karena Yi Chuan menukar pisaunya. Senjata baru itu langsung aktif sebagai pisau pembantai yang memberinya tambahan 2 poin atribut. Tiap membunuh mangsa lalu, Nan tiba-tiba mengeluarkan beberapa bola bercahaya misterius. Dengan malu-malu dia menjelaskan itu adalah mutiara petir api. Bahkan master kultivasi tingkat tinggi pun bisa terluka parah. Yi Chuan cuma mengangguk santai lalu melompat menyeberang dan langsung menemukan bunganya. Ternyata ada banyak bunganya, tapi ekspresi wajahnya berubah karena ular sanca raksasa ada di sana. Dia merasa diawasi dan saat menoleh ke belakang, itu adalah ular kepala babi. Dia berkata santai, "Hei ular, tenang ya, aku cuma ambil bunga, lalu pergi." Ular itu ragu, dan Yi Chuan mundur pelan sambil bilang, "Makasih, aku pergi dulu, dadah." Lalu dia menoleh ke arah Manon. Manon yang panik langsung melempar mutiaranya hingga meledak tepat di kepala sanca. Membuat Yi Chuan ikut terpental jauh. Ular itu tampak terluka parah, tapi belum mati, lalu terpeleset jatuh ke jurang tebing. Yi Chuan menyerahkan bunga itu sambil berkata, "Ini untukmu." Dia berteriak girang, "Ini bunga kristal darah. Terima kasih." Saat ditanya fungsinya, dia menjelaskan bahwa bunga ini berkhasiat untuk memperlambat penuaan dini. Yi Chuan berpikir ibunya pasti suka barang seperti ini. Dia melompat balik, membuat Nanger mengira bunga itu disiapkan untuknya. Dia tersenyum mengira Yi Chuan mulai terpikat pesonanya. Padahal, Yi Chuan malah sibuk menjarah isi tasnya. Tiba-tiba, raungan keras menggema saat ular sanca itu kembali. Nan shock monster itu masih hidup. Yi Chuan berteriak menyuruh melempar satu lagi. Nan membalas ayahnya cuma memberi 2 buah, jadi sekarang habis. Saat ular mendekat, Yi Chuan langsung mengaktifkan skill ancaman pembantai. Membuat ular raksasa itu bagai songgok daging di atas meja potong. Tapi perhatikan bagian ini baik-baik. Tiba-tiba Yi Chuan melompat mundur dari dahan pohon sambil berteriak kencang menyuruh gadis itu segera lari menjauh. Yi Chuan menyahut bahwa bunga ini khusus untuk ibunya. Ular sanca menerjang dengan rahang terbuka lebar dan menjerit panik mereka tidak bisa kabur. Yi Chuan melempar gadis itu seperti karung beras, lalu dia sendiri ditelan hidup-hidup. Saat ular ingin melahap Nan juga, tiba-tiba sebilah pisau merobek dari dalam. Kepala monster itu terputus, dan Yi Chuan keluar bermandikan darah. Nan berlari memeluknya penuh syukur, tapi langsung mengeluh karena baunya sangat busuk. Yi Chuan tidak peduli, bonus statusnya naik lagi, dan dia mendapat 80% pengalaman. Tingkatnya naik jadi magang peringkat 8, sedikit lagi 9. Akhirnya, mereka tiba di gerbang kota. Di sana, keluarga Nan sudah menunggu cemas. Mereka menghampiri dan memarahinya karena bikin jantungan. Nan dengan gembira memamerkan bunga itu untuk ibunya. Ayahnya bilang, tidak perlu repot keluar kota, cukup utus pelayan. Dan tidak perlu sampai keluar dari kota. Saat Nan ingin menjelaskan, Yi Chuan melangkah maju. Ayahnya bertanya siapa dia. Yi Chuan dengan polos menjawab bahwa pekerjaannya adalah tukang jagal babi. Sang ayah bingung karena bunga itu dijaga sanca raksasa. Lalu heran kenapa anaknya membawa orang biasa. Dia bertanya, apa Yi Chuan ikut bertarung, walau terdengar konyol, tapi dia tetap berterima kasih dan menawarkan cincin seharga 200.000 sebagai imbalan. Yi Chuan menolaknya dan meminta dibuatkan pisau jagal. Sang ayah melongo, diberi hadiah mawar, malah minta pisau. Akhirnya Nan menjelaskan bahwa Yi Chuan butuh pandai besi terbaik untuk menempa pisau pembantainya. Ayahnya setuju dan menyuruh Nan pulang. Gadis itu pamit sambil tersipu. Sang ayah memperingatkan Yi Chuan, jangan macam-macam padanya. Yi Chuan menganggap gadis itu cuma kepala babi biasa, jadi dia tidak peduli. Dia hanya ingin senjata spiritual. Pria itu mengangguk dan berkata ada pandai besi handal yang dekat dengan keluarganya dan berjanji akan membantunya mendapat senjata hebat.
Adegan beralih ke hutan saat seseorang mendekati sanca mati itu. Sesosok wanita iblis kurus muncul dengan penuh amarah yang meledak-ledak. Monster itu ternyata peliharaannya, dan herba miliknya telah dicuri. Dia mengingat aroma tubuh pelaku dan bersumpah akan membalasnya. Sementara itu, Yi Chuan pergi ke toko bahan untuk menjual sisa buruannya. Pelayan toko mengejek, heran bocah kurus sepertinya bisa dapat tanduk langka itu. Lalu menawar 10.000. Yi Chuan menghitung ini setara dengan hasil menjagal 100 ekor babi. Jadi dia langsung setuju. Di sana dia melirik sebuah zirah pelindung. Pelayan memuji seleranya dan menjelaskan bahwa itu zirah sisik ular api yang sangat kuat. Tapi harganya 150.000. Yi Chuan langsung shock. Mana mungkin tukang jagal babi miskin sepertiku mampu membeli barang semahal ini. Pelayan itu menatapnya dengan pandangan merendahkan. Tiba-tiba, Yi Chuan langsung menggebrak meja dan menaruh pedang spiritual rampasannya di sana. Dia bertanya, apakah zirah itu bisa ditukar dengan pedang berharga tersebut? Pelayan langsung melonjak kaget dan dengan penuh semangat, segera memasangkan pelindung itu. Tubuhnya sambil berkata bahwa kesepakatan ini sangatlah sempurna. Kalian juga pasti menyadari gelagat mencurigakan pelayan genit ini kan? Dalam hatinya, dia mengira bocah ini sangat kaya raya dan berniat merayunya demi harta melimpah. Sambil terus membelai manja tubuh Yi Chuan. Pelayanan seperti ini harusnya bayar 10.000, tapi karena dia tampan, diberi gratis. Jauhkan tanganmu, wanita genit. Dia lalu bertanya apa pekerjaan dari pemuda sahabat dirinya. Yi Chuan dengan polos menjawab, penjagal babi. Ekspresi wanita itu langsung membeku karena tahu itu bukanlah profesi petarung sejati. Adegan pun berganti saat sang protagonis tiba di rumah untuk menemui ibunya. Ibu, ini untukmu. Ibunya terkejut melihat bunga kristal darah itu dan curiga putranya telah mencopot di jalanan. Yi Chuan dengan canggung membantah dan bilang dia mencarinya sampai keluar batas kota. Kebetulan ada ular raksasa terkapar mati di sana. Jadi aku ambil saja bunganya dan langsung pulang. Ibunya tertawa tapi mengingatkan bahwa dunia luar sangatlah berbahaya bagi keselamatan keluarga. Tukang jagal babi yang sederhana ini. Sang ibu meminta Yi Chuan selalu ingat status mereka dan tidak berbuat nekat. Ayahnya justru terlihat bangga. Namun tiba-tiba, ada suara keras di luar rumah yang berteriak menantang Yi Chuan keluar. Sang ayah menengok keluar untuk memeriksa. Ternyata itu ayah Jinglong yang datang menuduh Yi Chuan mencuri senjata anaknya. Sang ayah pun bingung dan mencoba menjelaskan situasi. Dulu mereka berteman dekat, namun sekarang renggang karena Liu telah menjadi orang terpandang. Dia menegaskan anaknya cuma tukang jagal yang tidak mungkin sanggup mencuri senjata hebat. Apalagi milik kesatria kuat seperti Jinglong. Tapi, Liu malah menuduh ayah Yi Chuan berbohong dan gagal mendidik anaknya dengan baik. Apalagi setelah mendapat laporan dari direktur akademi yang membenarkan tuduhan tersebut. Dia mendesak agar sang ayah menanyakan langsung pada putranya. Saat ditanya, Yi Chuan menjawab dengan santai bahwa bajingan itu sempat ingin membunuhnya. Menggunakan pedang tersebut, jadi merampas senjatanya adalah tindakan yang sangat baik. Jinglong berbohong dengan berdalih mereka hanya latihan. Liu menyuruh Yi Chuan mengembalikan pedang itu. Namun, Yi Chuan menjawab kalau barangnya sudah dia jual, membuat semua orang seketika membeku. Sang ayah panik setengah mati mendengar pengakuan anaknya. Liu meledak marah dan menuntut ganti rugi 1 juta. Padahal pedang spiritual tingkat rendah maksimal hanya seharga 200.000 koin. Yi Chuan sudah bersiap untuk bertarung. Namun ayahnya segera menahan dirinya dan berjanji akan membayar ganti rugi tersebut demi keselamatan putranya. Liu memberi tenggat waktu setengah bulan sebelum memberi hukuman mengerikan. Lalu beranjak pergi, sambil diiringi ancaman konyol dari Jinglong. Kemudian, keluarga kecil itu berkumpul menyusun rencana darurat. Sang ibu mengusulkan memohon ampun, sedangkan sang ayah berniat membawakan daging babi segar sebagai tanda maaf. Yi Chuan maju dan berkata, tenang saja, aku yang akan mengurusnya. Ayahnya membalas bahwa ini bukan salahnya dan memintanya jujur. Tapi, Yi Chuan malah melamun, memikirkan cara menjadi lebih kuat dan mendapatkan senjata spiritual baru. Isi kepalanya memang tidak seperti orang waras pada umumnya. Sang ibu lalu menanyakan rahasia lain. Heran bagaimana penjagal biasa bisa memperoleh bunga langka itu. Yi Chuan akhirnya menghela napas panjang
karena merasa tidak bisa terus-menerus berbohong. Dia pun belak-belakan mengaku kalau mentalnya memang agak terganggu. Sang ibu dengan sangat canggung bertanya apakah dia tidak menyukai wanita lagi. Ibunya berjanji mendukung, disetujui ayahnya dengan semangat. Keluarga ini benar-benar kocak. Untungnya Yichuan buru-buru menegaskan dia masih menyukai wanita. Dan perjalanan seru kita bersama tukang jagal aneh ini baru saja dimulai. Kalian harus tahu, cowok ini melihat semua orang mirip babi hutan. Bahkan orang tuanya sendiri pun terlihat seperti babi sekarang. Sampai ayahnya sadar, kalau semua dianggap babi, bakat jagalnya pasti akan bekerja maksimal. Yichuan mengangguk setuju. Ibunya langsung sadar kalau bakat ini setara dengan profesi petarung. Tangguh, sang ayah pun sepakat dan merasa ini sangat masuk akal. Lalu menyuruh Yichuan ikut dengannya untuk belajar teknik jagal yang sesungguhnya. Di tengah hutan malam hari, sang ayah bercerita sudah bertahun-tahun menyembelih babi dan menyempurnakan jurusnya. Hari ini, dia akan mewariskan semua ilmu andalannya itu demi keselamatan anaknya. Supaya kalau ada musuh menyerang, dia bisa membela diri. Yichuan bingung mengapa ayahnya mau mengajarinya setelah dia membuat utang besar. Qian menjawab uang 1 juta tidak ada apa-apanya dibanding nyawa sang anak. Baginya, ilmu terhebat itu sebenarnya sangat sederhana, termasuk teknik menjagal babi. Sang ayah menyuruh Yichuan memperhatikan baik-baik, karena dia hanya akan mengajarkan 3 tebasan. Maut saja, dia mulai fokus dan mengangkat pedangnya, lalu menebas kuat hingga membelah gunung dan merobek dimensi langit malam. Yichuan sampai melongo melihat ayahnya yang ternyata sekuat monster. Ayahnya lalu menyebut tebasan pertama ini sebagai tebasan bintang jatuh. Dia melompat dan menebas horizontal hingga membelah bulan. Menyebutnya sebagai tebasan rembulan jatuh. Yichuan shock berat melihat fenomena tidak masuk akal ini. Sang ayah dengan santai menjelaskan ini cuma distorsi ruang. Lalu dia merilis tebakan ketiga, melesat ke atas dalam ledakan api yang menerangi langit, dan menamainya pemakan matahari. Yichuan bertanya-tanya, apakah ayahnya benar-benar memakai jurus dewa ini hanya untuk membantai babi langit. Ayahnya bilang dia belum perlu paham sekarang, nanti juga mengerti sendiri. Yichuan sadar pasti ada alasan penting di balik semua ini. Sang ayah lalu bertanya, di mana pisau ngunat? Kalau tidak punya, pakai ini dulu. Yichuan langsung memegang pisau itu, tapi ternyata beratnya luar biasa tidak masuk akal. Meski kekuatannya sudah meningkat, dia langsung tersungkur ke tanah. Ayahnya malah berbalik sambil berkata, sana pergi latihan, aku mau tidur. Yichuan masih shock, tidak menyangka ayahnya membantai babi dengan senjata seberat ini. Dia mencoba mengangkat pedang itu, lalu mempraktekkan jurus bintang jatuh, bak. Dia langsung ambruk lagi seperti orang bodoh. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dia terus berlatih sementara ayahnya mengawasi sambil bergumam anak bodoh. Kelak saat mencapai tingkat kaisar, dia akan tahu kalau 3 jurus ini bahkan sanggup membantai makhluk surgawi. Keesokan harinya, Yichuan melempar belatinya ke atas. Dia mencoba tebasan rembulan, lalu ambruk kelelahan. Namun, dia ingat bajingan bernama Li yang mengancam ayahnya. Dia memaksa tubuhnya bangkit lagi untuk melatih tebasan bintang jatuh. Dan kali ini, jurusnya berhasil. Tanah hancur lebur, burung-burung berhamburan, dan dia tersenyum puas melihat kerusakan itu. Dia sukses menguasai skill tebasan bintang jatuh. Sementara itu, di sebuah rumah sakit, Yichuan terbaring di kasur, ibunya cemas dan bertanya, apakah anaknya baik-baik saja. Dokter menjelaskan, dia hanya pingsan karena kelelahan setelah latihan fisik yang kelewat ekstrim. Sang ibu langsung murka mendengar penjelasan itu. Dia menyalahkan suaminya yang tega menyiksa anaknya sampai tumbang dan berjanji akan menghajarnya di rumah. Ibunya juga heran kenapa suster di sana pipinya merah merona. Sang dokter lalu menjelaskan bahwa akibat kelelahan otot luar biasa, anak itu setidaknya sudah melakukan 1000 kali squat, 1000 kali push-up, berbagai latihan berat lainnya, ditambah lari sejauh 100 km. Sang ibu syok dan tidak percaya manusia biasa bisa melakukan itu semalaman. Dokter mengaku hal itu memang gila, tapi kondisi mental Yichuan memang sangat luar biasa. Sang ibu pergi dengan amarah membara untuk melabrak suaminya. Dokter itu bergumam, kalau orang biasa pasti sudah mati konyol karena latihan sekeras itu, tapi ternyata Yichuan sudah kabur dari sana. Di luar, dia bergumam,
Kalau tubuhnya benar-benar kehabisan banyak energi setelah memakai jurus berbahaya tadi, dia harus segera mengambil pedangnya dari Jiao. Di sudut kota lain, dia tiba di bengkel besi hati baja. Seorang pria babi berjenggot bernama Master Texan menatapnya bingung dan bertanya, "Apakah kamu Yichuan?" Sang protagonis pun langsung mengangguk santai. Texan berkata kalau Master Zhao sudah menceritakan semuanya. Dia begadang semalaman demi menempa pedang sempurna ini. Tapi dia heran kenapa keluarga Xiao mau membayar mahal demi seorang jagal babi. Bahkan mengira dia anak haram. Saat Yichuan ingin mengambil senjatanya, Texan melarangnya dan menyuruhnya bersabar. Dia menjelaskan bilah pedang ini ditempa dari baja es 1000 tahun dan butuh waktu 49 hari penuh untuk mempersiapkannya. Senjata ini hanya tunduk pada pemilik aslinya. Jika kekuatannya payah, jangan harap bisa mengangkatnya. Tanpa banyak bicara, Yichuan langsung meraih gagang pedang itu dan mencabutnya dengan sangat mudah, membuat Texan shock. Yichuan menimang pedang itu dan berkomentar kalau ini jauh lebih ringan dari senjata ayahnya. Texan terbelalak heran, bingung bagaimana anak ini bisa mengangkatnya begitu enteng. Yichuan kemudian menanyakan, apa nama pedang keren ini? Texan membebaskannya untuk memberi nama sendiri. Yichuan berpikir sejenak, lalu menamainya pembantai naga. Texan tertawa keras karena nama itu terlalu pasaran. Tapi Yichuan tidak peduli dan langsung pergi untuk menguji senjata barunya. Kalian pasti setuju kalau dia butuh naik level cepat demi menghajar Liu Xing. Di gerbang kota, warga mengeluh monster kuat berkeliaran tepat di luar gerbang. Mendengar hal itu, mata Yichuan langsung berbinar senang. Dia membayangkan banyak mangsa empuk yang bisa dibantai. Masuk ke hutan, dia merasa sedang diawasi, tapi tetap melangkah santai. Tiba-tiba, sebilah pisau melesat dari belakang. Namun dia menghindar dengan gerakan refleks yang sangat cepat. Ternyata mereka komplotan bandit kelas teri tingkat 9. Salah satunya berteriak marah, karena serangannya meleset. Si jendut menimpali, kalau target mereka memang nekat keluar kota demi mengantar nyawa atas perintah dari ayah Jinglong. Saat Yichuan menyentuh senjatanya, sistem pun mendadak aktif. Dengan pedang baru ini, dia mendapat tambahan 0,3 poin atribut setiap membunuh musuh. Dia tersenyum licik dan menantang siapa yang mau mencoba pedang barunya. Para bandit tertawa terpingkal-pingkan mendengar nama konyol itu dan mengejeknya sok menjadi pahlawan legendaris. Tapi mereka salah menertawakan orang. Karena Yichuan justru tertawa lebih keras sambil berkata dia bukan pahlawan, melainkan jagal babi. Dia cuma mau menguji pisaunya. Belum sempat bandit itu membalas ucapan. Yichuan melesat maju menebas lehernya. Sistem memberitahu dia berhasil membunuh satu babi, meningkatkan 1% damage, dan menambah 0,3 poin atribut. Bandit tersisa membeku kaget melihat temannya tewas secepat itu. Yichuan melompat mundur lalu menyerang kilat menusuk bandit kedua. Tambahan poin pengalaman dan atribut pun mengalir lancar. Bandit terakhir mencoba kabur ketakutan karena kewalahan. Meskipun lincah menghindar, semua sia-sia saat pedang Yichuan terbang menembus dadanya dengan sangat brutal. Yichuan mencabut pedangnya seraya berkata kasihan, sekali mereka memilih mati di tangannya. Lalu dia mulai menjarah mayat mereka. Dia mendapat gulungan langkah bayangan yang bisa meningkatkan kelincahan sebesar 30%. Selama 30 detik, lumayan untuk barang gratisan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat, membuatnya langsung melompat bersembunyi di dahan pohon. Di bawah, monster bermata banyak merayap mendekat dan mulai memakan mayat para bandit. Yichuan tersenyum melihat makhluk jelek itu. Karena monster ini suka memakan manusia, dia mengaktifkan langkah bayangan dan melompat dari dahan pohon lalu menerjangnya. Monster itu menyadari serangannya dan menembakkan duri tajam dari punggungnya. Tubuh Yichuan tertusuk duri, tapi dia tetap bergerak maju dan membelah monster itu menjadi dua bagian. Dia bercanda duri ini seperti akupuntur gratis. Kawanan monster lain hanya bisa terpaku melihat kebrutalannya. Yichuan berjongkok heran menatap mereka balik. Saat melihat kawanan itu mencoba melarikan diri, dia mendekat dengan tatapan mengintimidasi lalu menebas satu persatu tanpa ampun. Yang terakhir juga ikut tumbang. Dia berjalan santai dengan tubuh penuh duri, bergumam kalau ini cuma terasa gatal sedikit saja. Masalahnya, dia masih butuh 70% poin pengalaman lagi untuk menembus ke tingkat berikutnya hari ini.
Sambil terus menyusuri hutan, sesosok monster bercula emas mendadak muncul, mengacaukan. Sekelilingnya, monster itu berlari kencang menyerangnya. Namun sang protagonis dengan tenang mengayunkan pedangnya tepat ke dalam mulut monster itu, hingga hancur berkeping-keping. Namun saat dia berbalik, seekor makhluk misterius sedang menyeret jasad mangsanya pergi. Dia terdiam heran sambil menggerutu siapa yang berani mencuri hasil buruannya. Makhluk itu menyeretnya masuk ke dalam gua, dan Yichuan tanpa ragu ikut melompat masuk. Di dalam gua gelap itu, banyak monster terbungkus sarang laba-laba yang bergelantungan. Di bagian terdalam gua, sang bos monster sedang menatap tajam ke arahnya, lalu melayangkan serangan cepat ke leher Yichuan secara mendadak. Namun dia sanggup menangkisnya dengan sangat mudah tanpa melihat sama sekali. Begitu menoleh, dia melihat laba-laba raksasa berkaki emas yang sangat langka. Dia berpikir, jika zirah emas bernilai mahal, maka kaki emas ini pasti laku keras. Laba-laba itu menyerang membabi buta membuat pertahanan Yichuan sedikit kewalahan. Hingga akhirnya dadanya terkena tembakan jaring lengket sampai tidak bisa bergerak. Racun berbahaya kemudian mengenai kakinya hingga membuatnya langsung jatuh pingsan seketika. Sistem memberitahu dia terkena racun tarantula yang merusak saraf, memicu mood kegilaan ekstrem. Jiwanya yang sudah agak miring kini makin menggila dengan air liur hijau menetes. Dia langsung merobek jaring itu dengan beringas. Tenang saja, perjalanan gila kita belum berakhir. Yichuan langsung melesat menyerang kaki-kakinya sambil berbusa, membuat laba-laba itu panik setengah mati dan berusaha kabur dari amukan membabi buta anak edan ini. Wah, kalian harus tonton ini, si monster mau kabur tapi ditarik balik pakai jaringnya sendiri sama. MC kita disabet jadi dua bagian, terus dia pingsan saking kelelahan. Ternyata itu monster bos. Dia dapat XP melimpah dan naik ke tingkat dangutang. Dapat tambahan 100 kekuatan, kelincahan, dan spirit, kekuatannya naik 3 kali lipat. Pas siuman, dia lagi masak kaki laba-laba. Dia bingung banget kenapa badannya cepat padahal habis naik peringkat. Semuanya terasa aneh karena dia tiba-tiba bangun di sebelah bangkai laba-laba. Pas lagi asyik makan, tiba-tiba terdengar suara cewek yang bilang dia makin ger. Dulu krempeng sekarang kok bongsor banget. Si cewek ngedekat, bilang baunya harum banget dan minta izin buat digit dikit. Tapi dasar Yaan emang agak geser otaknya, dia malah buang muka pas cewek itu ngedekat. Si cewek natap dia tajam, yakin semua cowok yang menatap matanya pasti langsung tunduk. Dia pikir Yaan bakal jadi hewan peliharaan yang penurut. Sayangnya, dia gak tahu lagi berhadapan sama mantan pasien rumah sakit jiwa. Yaan malah bilang, kalau mau makan ya berburu sendiri, porsi ini aja kurang buat dia. Si cewek melongo kebingungan kenapa pesonanya gagal. Mungkin karena wujud si cewek ini kepala babi bertangan ular. Kombinasi yang sangat aneh. Beneran kombinasi buruk. Sementara Yichuan ngeliatin tanduk aneh di kepala gadis babi itu. Si cewek malah senyum ramah. Dia bilang gak usah bagi makanannya. Tapi ada satu hal penting yang pengen dia tanyain. Yichuan nanya sambil mulutnya penuh makanan. Si cewek nanya, apa dia pernah ngeliat bunga kembar kristal di sekitar sini? Dia udah ngebudidayain tanaman pusaka itu selama puluhan tahun di tempat ini. Apalagi hewan peliharaan yang ngejaga bunga itu malah dibunuh. Dia ngedeket dan nanya siapa pelakunya. Yichuan nepuk dadanya, mikir dalam hati kalau pelakunya ya dia sendiri. Si cewek langsung pasang tampang menggoda buat nyari tahu. Demi nyelamatin diri, Yichuan bohong dan bilang gak suka berburu karena ngebosenin. Padahal dia lagi lahap makan buruannya sendiri. Dia lalu bilang, kalau bunga itu dicuri sama seorang manusia licik bernama Liu Xingyi. Dialah bajingan yang membunuh ular kecil peliharaan si cewek. Yichuan bahkan ngaku sempat ngomong ke Liu Xingyi kenapa tega bunuh ular selucu itu. Tapi Liu Xingyi gak peduli dan tetap menebasnya. Si cewek senyum dan pamit pergi buat nyari orang itu. Tapi tiba-tiba dia balik badan karena sadar lagi dibohongin. Dia hafal betul bau khas milik Yichuan dan tahu dialah pelakunya. Yichuan langsung panik. Dia membela diri dengan bilang, kalau si cewek yang maksa dia buat berbohong. Si cewek emosi karena Yichuan malah bertingkah kayak korban. Kesabarannya habis, auranya langsung meledak-ledak bikin merinding. Nah, perhatikan baik-baik bagian krusial ini ya. Si cewek ngancem mau nyekek dia. Tapi Yichuan langsung melepasin aura bulan darah yang bikin cewek itu ngebayangin kengerian luar biasa. Dia berhalusinasi diikat di papan jagar dan mau dipotong-potong. Pas dia lagi gemetaran ketakutan,
Yi Chuan udah kabur sambil ninggalin kaki laba-laba sebagai ganti rugi bunga kristalnya. Tapi si cewek langsung ngejar secepat peluru. Yi Chuan mikir dia harus lari sekencang mungkin biar gak terpaksa makai teknik itu. Tiba-tiba, sesosok monster gabungan monyet, babi, dan gorila lompat dari balik pohon dan mencoba menyerang Yi Chuan. Dia berhasil menghindar sambil heran dari mana datangnya makhluk berbulu ini. Si cewek siluman langsung menerjang monster itu, menebas lehernya dengan cepat, lalu menancapkan tangannya langsung ke bagian belakang kepala si monster. Seketika itu juga, monster tersebut roboh ke tanah sambil ngiler. Si cewek nengok ke samping dan melihat Yi Chuan udah bersiap dengan pedangnya. Dia langsung mengenali teknik mematikan yang mau dipakai cowok itu. Dia buru-buru mengangkat tangan buat nangkis serangan bintang jatuh itu. Keringat dinginnya mulai bercucuran karena gak mungkin ada orang lain yang tahu teknik legendaris ini. Dia berharap Yi Chuan cuma gertak sambal aja. Sebab kalau beneran tahu, dia pasti bakal mati di tempat. Tiba-tiba terdengar teriakan memanggil Paman Jin. Lalu sekelompok orang muncul dari balik hutan. Yi Chuan dan si cewek ular langsung menoleh ke sana. Banyak kultivator penyembuh berdatangan. 2 orang ingin kubunuh dan 1 kubiarkan hidup. Si cewek ular kaget karena gak menyangka Yi Chuan membawa bala bantuan sebanyak ini dan merasa dijebak. Dia pun terbang kabur sambil bersyukur punya alasan buat menghindari teknik mengerikan tadi. Yi Chuan cuma bisa bengong melihatnya pergi. Sementara itu, seorang cewek berkaos kaki putih terus menatapnya dengan penuh selidik. Seorang pria berpalu bertanya, pada Nona Jian apakah ini monyet angin api yang kabur dan memanggil anak ini ke sini? Yi Chuan menjawab canggung kalau dia cuma kebetulan lewat dan monsternya sudah mati. Si cewek nanya namanya, dan Yi Chuan sadar kalau dia mau disalahin atas kejadian ini. Karena penjelasan apapun gak bakal dipercaya. Dia pun memperkenalkan diri dan berniat menjelaskan segalanya sebelum akhirnya dipotong. Nona Jiang malah memotong kalimatnya dan mengajak bergabung ke aliansi 9 surga. Pas cewek itu lagi tebar pesona, seorang pria misterius di kota terus memperhatikan mereka. Di sana ada berbagai aliansi besar yang saling bersaing. Sekali lagi, dia terseret masalah faksi raksasa di wilayah ini. Pria berjenggot tadi kagum karena Yi Chuan bisa mengalahkan monster itu dengan begitu mudah. Lalu mengajaknya bergabung demi keuntungan bersama mereka. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Kita ngerasa siluman ular tadi jauh lebih ngeri. Tapi monyet ini pasti kuat banget sampai semua orang heboh begini. Si cewek kaos kaki putih manggil dia lagi. Dia diajak bergabung untuk berburu Raja Pedang Api karena mereka butuh petarung tangguh. Yi Chuan dengan polosnya bertanya siapa sosok itu, karena dia sama sekali gak tahu. Nona Jiang langsung kebingungan mendengarnya. Masa dia gak tahu nama legendaris yang dikenal semua petarung? Nona Jiang pun menjelaskan kalau makhluk itu adalah salah satu monster yang berhasil menembus batas tingkat bawah menuju tingkat raja sejati. Yi Chuan menganggapnya hebat, tapi langsung nanyain apa hadiahnya. Si pria mirip Kakashi Kauye menyindir kalau mengalahkan ahli tingkat raja bakal mewarisi gelar serta wilayah kekuasaannya, hal yang gak bisa diikuti sembarang orang lemah. Yi Chuan langsung mikir apa ini jalan pintas biar bisa jadi sangat kuat dalam semalam. Akhirnya dia setuju buat gabung ke aliansi 9 surga, membuat Nona Jiang langsung mendekat dengan wajah merona merah. Sambil tersipu dia bilang kesuksesan mereka sudah di depan mata. Si pria berikat kepala menganggap bocah ini polos banget. Di saat yang sama, seorang kakek mengeluarkan pisau untuk mulai memotong bangkai monster tersebut. Yi Chuan nanya apa mereka mau mengulitinya. Dan si cewek mengiyakan demi membuat pelindung tahan panas dari kulit monster itu agar bisa mendekati Raja Pedang Api. Mereka baru mau mulai menguliti saat monster itu kabur. Beruntung Yi Chuan datang membantu mereka. Dia menyuruh mereka tenang karena menguliti adalah keahlian khususnya. Dia heran kenapa wajah si cewek merah padam. Apa dia punya fetis aneh? Si cewek bertanya apa dia sehebat itu. Yi Chuan menjawab kalau dia bukan sekadar hebat, tapi profesional tulen. Dia melompat ke atas monster, mencabut bilah pedangnya, dan dalam sekejap saja, bangkai monster raksasa itu sudah terkuliti dengan sangat rapi dan bersih. Pria paruh baya itu takjub melihat hasil kerja profesionalnya. Sementara si gadis kaos kaki putih melongo syok melihat bakatnya. Tidak lama setelah itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan melintasi hutan belantara kembali. Si pria brewok bilang ke Jian
kalau sekarang mereka harus kembali untuk menempa baju sirah tahan. Apin, setelah semuanya siap, mereka akan menghabisi semua saingan dan merebut seluruh warisan milik sang raja sejati. Namun tiba-tiba, sekelompok orang menghadang mereka. Seorang pria tua dengan logo singa kecil di dadanya langsung dikenali oleh Jian. Mereka ternyata berasal dari kelompok saingan yang sangat berbahaya. Mereka adalah aliansi Guntur Singa. Si pria bermuka bopan meminta mereka membagi kulit monyet tersebut. Jiang langsung menyadari kalau rencana rahasia mereka ternyata sudah bocor sejak awal. Pria bermuka bopeng itu mencabut pisau sambil memuji kecerdasan Jian. Dia mengancam konsekuensi fatal kalau mereka menolak menyerahkan kulit tersebut. Pria brewok di tim Jian langsung menantang balik dengan palunya. Sementara itu, si Kakashi Kauwe menyuruh semuanya tenang dan menyarankan menyerahkan kulitnya sekarang. Lalu membawa pasukan bantuan nanti. Sikap pria ini sungguh mencurigakan seperti seorang pengkhianat. Pria berotot itu melempar kulitnya, tapi Yichuan langsung menangkapnya di udara. Si pengkhianat panik dan menyuruhnya menyerahkan kulit itu. Tapi Yichuan menolak, karena dia yang membunuh dan mengulitinya. Kulit ini sepenuhnya milik Yichuan. Si Kakashi Kauwe shock, sementara musuh tertawa mengejek melihat aliansi mereka yang tidak kompak. Jiang sangat marah pada Jian, karena berani mengkhianati kelompok mereka sendiri. Jian membela diri, kalau menyerah adalah tindakan paling cerdas saat ini, dan menuduh Yichuan sebagai pengkhianat sebenarnya. Tapi melihat tampang lempeng Yichuan, tak ada yang percaya dia sedang merencanakan sesuatu. Dan begitulah akhir kekacauan ini. Kita lihat aja kelanjutan pengkhianatan si Jian di video berikutnya. Si jenggotan langsung maju ngayunin palunya. Kalian dan saya akan menyaksikan pengkhianatan gila saat dia mengaku disuap aliansi singa karena hadiahnya besar. Lord Lei disuruh membantai semua orang. Lalu si pria berjanggut maju menyerang penuh amarah. Jian mengejek si pria berjanggut kalau palunya tidak akan pernah bisa menyentuh kecepatannya. Tiba-tiba Lord Lei melempar palunya ke atas untuk menepis serangan itu. Lalu menyuruh bawahannya menghabisi anak itu dan merebut kulit pusaka. Pria berjanggut itu shock berat karena serangannya ditepis dengan mudah oleh Master tingkat 2. Lei menegaskan kalau dia datang untuk membantai semuanya. Jadi tidak akan ada satu orang pun yang bisa lolos hidup-hidup hari ini. Pertarungan sengit berlanjut menggunakan gagang palu. Saat semua bingung dengan gerakan itu, Jian mencabut pedangnya dan langsung menyerbu Yichuan. Namun, dia terpaksa melompat mundur demi menghindari tebasan bilah bulan milik Nona Jian secara bertubi-tubi. Musuh menyuruh barisan belakang menyerang Nona Jian agar dia berhenti menggunakan sihir busiknya. Tapi dengan santai, dia memetik harpa dan menghancurkan semua serangan di udara. Meski dia cemas Yichuan tidak akan menang. Jian maju sambil mengejek kalau kesalahan terbesar Jian adalah menyewa sampah seperti Yichuan. Jian berteriak histeris memanggil Yichuan, namun tepat saat itu, aura iblis Yichuan meledak hebat hingga membuat Jian langsung membeku ketakutan. Kemampuan bayangan darah tingkat 3 aktif. Yichuan menebas tangan Jian, lalu menghilang menggunakan langkah bayangan. Jian berbalik kesal dan mengumpat bahwa sampah itu tidak akan bisa kabur. Tapi tiba-tiba Yichuan sudah muncul di hadapannya. Yichuan memakai kulit monster sebagai pelindung yang tak bisa ditembus padang Jian. Detik berikutnya, kaki Jian tertebas parah hingga dia jatuh berteriak menuduh Yichuan curang. Yichuan mendekat, mencengkeram wajahnya, dan berbisik dingin. Tidak ada jalan keluar baginya. Nona Jiang benar-benar shock melihat anak bertingkat rendah mampu bertarung seimbang sendirian. Kemampuan bertarungnya pasti tingkat dewa. Sambil meluncurkan nada musik untuk menghancurkan musuh lain, dia memanggil Yichuan. Yichuan menoleh dan melihat pria berjanggut itu sekarat disiksa Lord Lei dengan aliran petir. Mengerikan dari senjatanya, dia tersadar bahwa satu-satunya cara untuk membalikan keadaan adalah dengan menghabisi pemimpin mereka terlebih dahulu. Pria berjanggut itu berlutut tak berdaya saat Lei mendekat sambil mengejek kalau perbedaan tingkat. Mereka bagaikan langit dan bumi. Di dalam domain jaring petir, pria berjanggut itu tidak punya peluang dan tubuhnya akan segera lumpuh total. Perhatikan baik-baik, disinilah kejutan besar terjadi ketika Yichuan tiba-tiba muncul di belakang Lei dan menebaskan bulan darah. Lei langsung berhalusinasi melihat dirinya menjerit mengenaskan layaknya babi yang disembelih. Yichuan mencengkeram lengannya dengan kuat. Sadar ada yang aneh, Lei menggigit lidahnya untuk terbangun dari ilusi
dan menangkis serangan. Berikutnya, dia sangat terkejut karena anak ini bisa memengaruhi pikirannya lewat teknik tingkat dewa. Bocah dari 9 surga ini terbukti sangat berbahaya dan tidak boleh dibiarkan hidup. Pria berjanggut itu berteriak menyuruh Yichuan kabur karena perbedaan tingkatan mereka terlalu jauh dan mustahil untuk dimenangkan. Lei menyerang sambil berteriak tidak ada jalan kabur. Lalu menendang dada Yichuan dengan keras hingga terpental jauh. Lei heran karena dengan tingkat kekuatannya, tendangan itu seharusnya sudah membunuh Yichuan yang kini terkapar. Yichuan malah tersenyum tipis. Pria berjanggut sadar anak itu mengorbankan nyawa demi memberinya. Celah aura palunya meledak hebat saat dia menerjang maju untuk melancarkan serangan penghancur gunung. Tapi Lei langsung membalas dengan sambaran petir dahsyat hingga pria berjanggut itu tumbang lagi. Tanpa dayar, Lei kembali mendekat sementara pria berjanggut itu memperingatkan bahwa dia akan menyesali tindakan bodoh ini. Pria berjanggut itu mengancam bahwa jika Nona Jiang disentuh, seluruh aliansi akan memburunya. Namun Lei tertawa meremehkan sambil berkata kelompok sampah itu tak ada apa-apanya dibanding aliansi singa. Menurut Lei, memelihara Nona Jiang akan sangat menyenangkan. Di saat pria berjanggut itu berteriak menolak, sebuah serangan kejutan yang sangat telak menghantam punggung Lei dari belakang. Ternyata Yichuan melancarkan teknik bintang jatuh. Serangan itu menghancurkan sirah Lei hingga berkeping-keping. Pria berjanggut itu melongo keheranan. Sedangkan Lei meratap frustrasi karena tidak paham sihir kutukan apa yang baru saja mengenainya. Yichuan bersyukur sirah mahal seharga 150.000 miliknya berhasil meredam tendangan. Mematikan tadi sambil tertawa. Dia mengejek Lei bodoh karena dia hanya pura-pura mati demi mencari celah saat Lei lengah. Kita semua sepakat insting bertarung bocah ini jauh melampaui tingkatannya. Dengan pura-pura mati demi melancarkan taktik licin secara sempurna, dia sukses membuat Lord Lei gemetar ketakutan. Sadar tidak bisa menang, Lei bersumpah akan membalas dendam sebelum melarikan diri melompati pepohonan. Karakter utama kita berhasil mengusir kedua musuh berat itu, meski semuanya babak belur. Si pria berjanggut melongo tak percaya musuh sekuta itu kabur. Sesaat kemudian, Yichuan pingsan dan langsung ditangkap olehnya. Disusul Nona Jiang yang berlari panik menanyakan kondisi mereka. Pria berjanggut itu memuji kejelian Nona Jiang dalam memilih bakat. Bocah ajaib ini tidak hanya menyelamatkannya di detik kritis, tapi juga berhasil memukul mundur bajingan tangguh sekelas Lei. Melihat Yichuan pingsan, pria itu berteriak dramatis berutang nyawa padanya. Jiang langsung menamparnya agar berhenti bertingkah konyol. Meski dalam hati dia shock berat melihat anak tingkat rendah bisa mengusir master kuat. Padahal kekuatan Yichuan baru saja bangkit di tahap awal. Tiba-tiba di tanah, ada tangan yang bergerak mencurigakan. Rupanya itu si pengkhianat Jian yang sedang pura-pura pingsan tak tahu apa-apa. Palu raksasa langsung menghantam tanah tepat di depannya. Saat gilirannya tiba, Jian panik membuat alasan konyol dari mulai istrinya hamil, ibunya sakit keras, hingga neneknya yang sekarat demi belas kasihan. Si pria berjanggut malah tersenyum nakal dan menyuruhnya tenang karena dia sendiri yang akan menjaga istrinya setiap malam. Jian berteriak histeris menolak sebelum akhirnya tamat dengan cara yang sangat mengenaskan. Pria berjanggut menyarankan agar mereka segera pergi sebelum ada serangan susulan. Tapi Nona Jiang menyuruhnya santai karena dia sudah mengirim sinyal bantuan dan bala bantuan. Aliansi akan segera tiba. Jiang mengeluarkan 2 pil pemulih tingkat tinggi seharga 50.000 keping yang membuat Yichuan sadar aliansi ini kaya raya. Usai menelannya, Yichuan yang teringat hantaman di dadanya tiba-tiba meminta sesuatu. Yichuan bertanya tentang serangan suara yang Jiang gunakan tadi dan memintanya untuk menyerang dirinya juga. Jiang kebingungan dan bertanya apakah dia serius ingin diserang menggunakan gelombang suara demi latihan ekstrem. Yichuan menjelaskan kalau langkah bayangan adalah keahlian gulungan yang harus dilatih. Terus-menerus itu satu-satunya teknik gerak miliknya dan tanpa latihan keras, dia bisa tewas di pertarungan berikutnya. Jiang ragu karena tingkatannya jauh di atas Yichuan dan bisa tidak sengaja membunuhnya. Namun Yichuan meyakinkannya dan bersiap siaga, membuat si pria berjanggut geleng-geleng kepala melihat kegilaan bocah ini. Baru saja selamat dari maut, sekarang dia malah menantang latihan tingkat tinggi.
Biasanya Jiang hanya melepas 3 gelombang suara pada musuh, tapi khusus untuk Yichuan, dia mengeluarkan potensi penuhnya. Jiang menembakkan ribuan nada bintang yang meluncur cepat. Yichuan langsung mengaktifkan langkah bayangan dan menghindar dengan sangat keren mirip karakter utama anime top, lalu berteriak meminta serangan yang lebih kuat. Jiang merasa tertantang dan menegaskan kalau serangan suara adalah keahliannya. Dia menambah intensitas serangan menjadi 10 nada sekaligus. Namun Yichuan dengan gesit berkelok-kelok menghindari setiap tembakan baut itu. Jiang bahkan sampai menarik busur magisnya dan melepaskan hujan panah suara. Pria berjanggut itu panik karena merasa Nona Jiang sudah bertindak kelewat batas dan bisa melukai bocah itu. Tapi Yichuan tetap fokus meloncat dan meliuk menghindari belasan serangan panah yang datang bertubi-tubi. Tiba-tiba satu serangan telat mengenai dadanya hingga memukulnya mundur dan menghentikan langkah majunya. Yichuan malah kegirangan dan sangat menikmati latihan gila ini. Alhasil, sistem langsung meningkatkan langkah bayangan ke tingkat 2 dengan tambahan kecepatan sebesar 40%. Saat Jiang bersiap menyerang lagi, tim penyelamat akhirnya tiba meminta maaf atas keterlambatan mereka. Pria berjanggut itu memikul kaki monster raksasa, sementara Jiang mengajak semuanya segera kembali. Tunggu dulu editor, kemana stocking milik Nona Jiang pergi? Yichuan kemudian berpamitan karena ada urusan lain yang harus diselesaikan. Dan Jiang mengingatkannya untuk selalu waspada. Jiang berjanji menyiapkan hadiah spesial saat dia datang ke Aliansi 9 Surga nanti. Setelah berpamitan, Yichuan langsung berlari kencang menerobos hutan lebat demi memburu harta karun laba-laba raksasa. Yichuan tertawa puas saat berhasil menemukan kaki emas laba-laba untuk dijual demi mengganti sirahnya yang hancur. Dia mengira siluman ular akan muncul mengacau. Namun alur cerita langsung beralih saat dia pulang. Saat pintu dibuka, rumahnya hancur lebur. Kita pasti penasaran apa yang terjadi pada ayahnya yang sangat kuat itu. Ikuti terus perjalanan kita di video selanjutnya. Biar ku tebak, kalian juga pasti penasaran kemana bajingan bernama Liu Xing membawa keluarga Yuan. Saat Yuan mendatangi kediamannya di Qingchang, penjaga langsung mengadang, ini area pribadi. Dilarang masuk. Yuan langsung melepaskan auranya dan menyuruh mereka menyingkir. Para penjaga langsung panik ketakutan. Sementara itu, Jinglong sedang santai di kolam renang tanpa tahu bahaya besar sedang mendekatinya. Jinglong berkata, begitu aku menemukan Yichuan, tamat riwayatnya. Tiba-tiba pintu melayang dan langsung menghantamnya sampai sekarat. Sambil batuk darah di tanah, dia bingung ledakan apa itu. Lu Jing langsung berdiri dan berteriak marah, menanyakan siapa yang berani mendobrak pintunya. Saat itulah, dia melihat Yichuan berdiri penuh amarah. Jing berkata, Yichuan, tadinya aku mau menghabisimu, tapi anak buahku mendadak hilang. Apa itu ulahmu? Yichuan menyuruhnya diam, dan langsung menanyakan keberadaan keluarganya. Xing malah tertawa picit dan berkata bahwa jika seorang anak nakal, maka orang tuanya yang harus menanggung akibatnya. Dia juga ingin balas dendam pada bocah itu. Jinglong terlihat ketakutan karena tahu ayahnya baru saja kembali dari rumah orang tua Yichuan. Jelas ada rahasia di sini. Yuan menegaskan bahwa orang tuanya adalah batas sucinya. Sentuh mereka, maka maut menjemputmu. Jing tertawa meremehkan, tapi detik berikutnya wajahnya ditonjok hingga menabrak dinding. Sang ayah shock merasakan aura Yuan berasal dari ranah yang lebih tinggi. Untung saja dia baru naik tingkat, jadi masih merasa unggul. Sangat mudah untuk menekan bocah ini. Dia langsung mengaktifkan sirah batu di tubuhnya sembari mengejek Yuan. Jujur saja, sirah itu jelek sekali. Sirah batu memang mengurangi kelincahan, tapi memberi 40% pertahanan fisik. Sementara itu, Jinglong masih tertindih pintu. Masa angkat pintu saja tidak bisa? Sambil terus mengoceh, dia berteriak, kau memaksa ayahku serius, tamatlah riwayatmu. Xin pun melayangkan pukulan mautnya ke arah Yuan. Yuan membaca gerakannya, mengaktifkan langkah bayangan untuk menghindar, lalu menyerang leher lawan. Sayangnya, sirah batu itu terlalu keras. Yuan malah terkena tendangan telak di dada hingga terpental jauh ke tanah. Xing berjalan mendekat dengan angkuh, lalu mengejek, bocah bodoh, kau harus tahu batasanmu sendiri. Kau tidak akan pernah bisa menembus pertahanan mutlak ini. Dan satu pukulan dariku akan langsung menghabisimu. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini. Yichuan masih berdiri tegak
karena damage dari musuh tipe babi berkurang 65%. Sing benar-benar kebingungan melihat serangannya tidak berefek sama sekali. Ada yang aneh. Yichuan mengepalkan tangannya dan berkata, jika dia tidak bisa menebas sirah itu, maka dia akan menghancurkannya. Sing merentangkan tangan dengan sombong, menantangnya beradu kulit melawan batu keras. Namun dia sadar kalau itu jebakan Yichuan. Dengan cepat Yichuan maju dan melayangkan pukulan telak ke perutnya. Berkat buff 500% melawan badi, sirah batu itu langsung hancur berkeping-keping. Sing panik. Dia heran kenapa tinju bocah itu seperti meriam. Yichuan terus menghajarnya, tanpa ampun hingga rahangnya retak dan giginya rontok. Yuan lalu mengaktifkan ancaman bulan dara, membuat musuh babinya membeku ketakutan. Yichuan terus memukul bertubi-tubi sambil berteriak menanyakan keberadaan orang tuanya. Jinglong panik melihat ayahnya hampir mati. Dia ingin membantu, tapi seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan kakinya tidak bisa digerakkan. Dia tahu jika bergerak sedikit saja, dia akan mati karena tekanan aura bulan darah. Dia hanya bisa memohon agar Yuan berhenti. Tapi Yichuan menolak sebelum tahu di mana orang tuanya disekap. Mental Sing akhirnya hancur. Dia mengaku datang ke rumah Yuan untuk menagih hutang 1 juta miliknya. Namun di sana sudah ada 3 pria misterius berbaju hitam. Yichuan menuduhnya berbohong dengan penuh emosi. Tapi tatapan Sing tampak jujur saat memohon ampun. Dia bersumpah melihat ayah Yichuan sedang melawan mereka, tapi dia benar-benar tidak kenal. Kilas balik menunjukkan saat Sing tiba dan melihat kejadian itu. Salah satu pria berbaju hitam hanya melirik ayah Yuan sekali. Dan detik itu juga sang ayah langsung pingsan. Yichuan bingung, ini tidak masuk akal. Apa buktinya? Sing berusaha bangkit dan berkata, tunggu, saat aku pergi, aku menemukan surat peninggalan orang tuamu ini. Yichuan membukanya dan membaca isinya. Yuan, ayah selalu ingin kita hidup normal. Tapi saat kau bilang kau melihat semua orang, sebagai babi, ayah tahu takdir sedang mempermainkan kita. Ibu dan ayah tidak bisa lagi menemanimu. Mulai sekarang, kau harus berjuang sendiri. Kami sangat percaya padamu, karena kau adalah anak yang cerdas. Jangan cari kami, kau belum cukup kuat untuk melawan mereka, cukup hiduplah dengan bebas. Yuan mulai menangis, jujur saja. Kita pasti ikutan sedih melihatnya mengenali tulisan tangan ayahnya sendiri. Tidak salah lagi, itu tulisan ayahnya. Adegan berpindah saat ayah Yuan menenangkan istrinya agar tidak takut. Anak mereka akan mengukir takdirnya sendiri jika berhasil mencapai puncak tertinggi kekuatan. Sebagai ayah, dia akan merintis jalan terlebih dahulu. Dan suatu hari nanti saat sang putra sampai di puncak, mereka pasti bertemu kembali. Setelah meninggalkan surat itu, waktu kembali ke masa kini, saat Yichuan pergi. Jinglong melihatnya pergi lalu mendekati ayahnya sambil bersumpah akan membalas dendam suatu hari. Nanti, ayahnya langsung membentak. Jika aku saja tidak bisa mengalahkannya, apa yang bisa kau lakukan? Tenang saja. Biar aku sendiri yang membalasnya. Dia langsung menelepon sepupunya yang sedang bersama 2 wanita berbahaya. Keluarga licik ini memang punya banyak koneksi di mana-mana. Sing meminta bantuan karena ada orang yang hampir saja membunuhnya. Sepupunya bertanya siapa pelakunya. Sing menjawab, seorang pembantai babi bernama Yuan. Sang sepupu sempat terdiam mendengar julukan pembantai babi itu. Lalu tertawa sombong dan berjanji akan menghancurkan Yuan bersama-sama. Sementara itu, Yichuan merapikan foto orang tuanya di rumah dan bertekad akan menemukan mereka. Dia tahu kekuatan pria berbaju hitam yang bisa membuat pingsan hanya dengan tatapan mata itu. Sangatlah luar biasa. Kenapa orang tuanya bisa terlibat dengan orang-orang menakutkan seperti itu? Satu-satunya cara untuk menemukan mereka adalah menjadi lebih kuat. Dan jalan terbaik untuk itu adalah bergabung dengan aliansi 9 surga. Saat melewati bengkel Iron Heart, sang pandai besi berteriak bertanya, apakah pedangnya masih berfungsi baik? Yichuan mengiyakan. Pria itu penasaran dengan apa yang sedang dibawa oleh Yichuan. Lalu Yichuan langsung menjatuhkan kaki laba-laba emas ke tanah. Pandai besi itu langsung mengenalinya dan terkejut setengah mati. Yichuan menjelaskan bahwa itu adalah laba-laba racun emas. Pria itu langsung heboh dan berteriak kegirangan. Ini sangat berharga. Aku bisa memperkuat pedangmu dengan bahan ini. Dia menjelaskan bahwa laba-laba ini memiliki elemen racun dan emas. Jika diekstrak, kekuatannya
bisa dimasukkan ke pedang untuk memberi efek khusus. Yi Chuan bertanya kenapa tidak memakai keduanya saja. Taihan tertawa keras dan menyuruhnya jangan bermimpi di siang bolong. Mengekstrak satu elemen saja sudah sangat sulit. Menambahkan yang kedua malah akan menghancurkan semuanya. Jangan serakah, pilih racun atau emas. Yuan memilih emas karena harganya pasti jauh lebih mahal saat dijual nanti. Tison mengangguk setuju sambil meledeknya pintar, lalu melemparkan elemen emas itu ke dalam tungku pembakar. Emas cair berkilau itu mulai menyelimuti seluruh pedang seiring ketukan palu yang bertubi-tubi. Beberapa menit kemudian, pedangnya bersinar keemasan. Tison berkata, "Bocah, kau sangat beruntung. Orang lain harus membayar mahal untuk ini. Biayanya 500.000 koin, tapi hari ini gratis." Yi Chuan girang menerimanya walau bingung kenapa digratiskan. Namun saat dipegang, pedang itu terasa sangat berat. Dia bertanya, "Hei paman, pedangnya keren sekali, tapi apa efek spesialnya?" Taihan menjelaskan bahwa setiap efek penguat akan aktif setelah beberapa kali tebasan, dan elemen emas biasanya menghasilkan serangan kritikal yang mematikan. Yi Chuan pun langsung bersorak kegirangan mendengar penjelasan itu. "Wow, serangan kritikal. Menarik sekali. Dengan sistemnya, menumpuk efek kritikal pasti akan menghasilkan damage yang sangat tidak masuk akal." Dia langsung mencoba menebas dengan cepat, tapi tidak terjadi apa-apa di hadapannya. Dia malah merasa lelah tanpa hasil yang jelas. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul menyatakan bahwa penguatan berhasil. Sekarang, setelah 9 tebasan, serangan ke-10 akan memberikan tambahan damage sebesar 200%. Semakin cepat serangannya, semakin cepat pula efek kritikal mematikan itu aktif. Yuan sangat berterima kasih dan berjanji akan membantunya kapan saja. Tapi sang pandai besi babi hanya melambaikan tangan mengusirnya pergi. Menyuruhnya pergi, karena urusan mereka sudah selesai. Yuan sempat ragu apakah pria babi ini tulus atau punya niat licik. Kenapa dia mau membantu secara gratis? Tapi lupakan saja, tak lama kemudian Yi Chuan akhirnya sampai di markas Aliansi 9 Surga. Sang kepala sekolah yang ada di sana langsung menyapa, "Hei Yi Chuan, sedang apa kau di sini?" Yi Chuan balik bertanya hal yang sama. Dan kepala sekolah mengaku sedang merekomendasikan beberapa siswa akademi terbaik untuk bergabung demi nama baik sekolah mereka. Yi Chuan memuji hal itu, tapi kepala sekolah malah meminta maaf karena tidak bisa merekomendasikannya secara langsung. Sebab Yuan tidak memiliki profesi bertarung resmi. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian perjuangan Yuan nanti dalam menembus aliansi ketat ini? Mari kita tunggu keseruannya di video selanjutnya. Yuk kita lihat bareng-bareng nasib si MC kita. Yuan Lei bilang, dia lagi pakai gunung mereka buat latihan beban. Pas ngelihat dia, kepala sekolah mikir batas pertumbuhan kelasnya udah mentok. Katanya mending pensiun tarung terus fokus ternak babi aja, karena lebih cocok. Yi Chuan setuju dan bilang dia bakal lanjut bantai babi saja. Tapi pas dia lewat, kepala sekolah ngerasa ada yang aneh. Dia balik badan terus nanya ke Yi Chuan, "Sekarang kamu ada di ranah mana?" Yi Chuan jawab santai kalau dia udah mau mendekati tingkat kenaikan danau. Sontak kepala sekolah langsung shock berat. Bentar, ini bukan kelas pemula lagi. Bahkan si jenius Ling Win yang naiknya cepat banget pun masih di tingkat magang. Naik level secepat ini jelas bener-bener gak masuk akal. Dia harus bantai sekitar 100.000 babi buat bisa kayak gitu. Bocah ini emang gila. Pas si Chuan mau pergi, kepala sekolah malah nawarin dia buat ikutan turnamen sekolah. Yi Chuan bingung dan nanya bukannya turnamen itu cuma buat kelas petarung elit. Kepala sekolah langsung semangat bilang kalau orang selevel dia bisa masuk lewat slot kosong. Kebetulan Jinglong lagi cedera dan gak bisa tanding. Yi Chuan langsung teringat kejadian pintu hantam wajah. Kepala sekolah lanjut bilang kalau Ling Xuan pasti menang, tapi dia juga bisa berkontribusi. Apalagi di pertandingan tim, kalau Yi Chuan bantu dia, reputasi sekolah mereka yang paling ampas ini bisa naik. Sekarang aja mereka gak masuk daftar kehormatan dan cuma dapat hadiah hiburan. Sambil ngusap mukanya, Yi Chuan nanya apa hubungannya ini sama dia. Kepala sekolah langsung megang pundaknya dan bilang, "Nah, kalau kamu ikut, kakek jamin bakal kabulin satu permintaanmu." Yi Chuan mikir terus minta 500.000. Kepala sekolah langsung setuju kalau dia masuk 3 besar. Padahal dalam hati mikir itu, gak mungkin karena mereka gak punya tim tempur lengkap.
Jadi dia gak perlu bayar apa-apa. Tapi Ichuan malah nambah, minta cincin penyimpanan spiritual. Kepala sekolah langsung ngatain dia serakah, karena itu termasuk hadiah kasta tertinggi. Ichuan bilang ya udah gak jadi ikut. Kepala sekolah buru-buru megang tangannya dan bilang, bentar, kalau masuk 3 besar, kamu bakal dapat barang itu juga. Kepala sekolah pergi dengan senyum licik, karena yakin gak bakal bayar apa-apa. Sementara itu, di gerbang aliansi 9 surga, penjaga berotot nanya ke Yuan, ada urusan apa dia ke sana. Yuan bilang mau ketemu Nona Jiang, si penjaga ketawa ngejer, tapi tiba-tiba gerbang kebuka. Nona Jiang muncul sambil narik lengan Yuan, dan manja bilang, kalau dia udah nungguin dari tadi. Si penjaga langsung melongo kebingungan melihat bocah itu. Sambil jalan-jalan di halaman, Nona Jiang ngejelasin kalau menara selatan itu area tempat tinggal. Sedangkan menara utara buat bagian pelayanan. Menara timur buat makan. Sedangkan menara barat dan barat laut buat latihan. Yuan kagum banget sama tempat ini, tapi Nona Jiang nyuruh, dia buru-buru, karena mau daftarin dia. Tiba-tiba ada tangan kekar nepuk pundaknya. Ternyata si Om Jenggotan yang langsung girang karena bocah yang ditunggu akhirnya dateng. Dia mau ngajak Yuan ke menara utara buat pijat santai. Melihat itu, Nona Jiang langsung nampar dia dengan cemburu dan nyuruh jangan ngeracunin pikiran. Polos si bocah. Si Om pergi sambil ngedumel, kalau cewek emang gak paham kebutuhan lelaki. Mereka sampai di menara utara yang kelihatan canggih banget. Resepsionis jas rapi nanya apa Nona Jiang sendiri membawa cowok ini. Lalu disuruh buat bikin kartu hitam buat Yuan. Resepsionisnya ragu, karena kartu hitam itu kasta tertinggi, masa dikasih ke pendatang baru? Tapi karena perintah mutlak, dia langsung minta data Yuan dan meresmikan dia jadi anggota tingkat atas. Yuan kaget banget dapat kartu hitam eksklusif itu. Nona Jiang ngejelasin kalau normalnya butuh 1000 poin kontribusi buat dapat kartu ini. Yuan pun sadar kalau kartu ini langka banget. Jiang bilang, karena dia sendiri yang rekrut Yuan dan kontribusi bertarungnya gitu banget. Makanya dia layak dapat. Jiang gelendotan manja sambil bilang penasaran sama kemampuan aslinya nanti. Tapi bagi Yuan, yang ngelihat mukanya kayak kepala babi, pesona manja itu langsung sirna. Tiba-tiba si Om Jenggot menginterupsi karena ada hal penting yang mau dibicarain sama Nona Jiang. Coba bayangkan, kalau kalian di posisi dia, ngelihat semua orang sebagai babi. Pasti lama-lama cuek juga kan? Nah, si Om Jenggot langsung ngelempar hadiah mewah dari Nona Jiang. Hadiah ini jauh lebih mewah dibanding anggota baru lainnya. Ichuan ngerasa canggung tapi tetap berterima kasih. Nona Jiang lalu bilang mau nganter dia ke area tempat tinggal mereka. Tapi anehnya mereka malah nyasar ke zona khusus. Padahal tadinya bilang mau ke menara selatan. Di depan mereka sekarang tiba-tiba ada kolam air panas misterius buat memulihkan lukanya. Dia pengen badan Ichuan pulih dan bahkan dia sendiri udah siap buat mandi bareng. Tapi Ichuan yang cuek bebet langsung buka baju dan nyebur gitu aja ke kolam. Nona Jiang ngelihat ada bekas luka baru di tubuhnya, lalu nanya apa yang terjadi semalam. Ichuan malah makin tenggelam ke air dan bilang itu cuma kecelakaan biasa. Tapi Nona Jiang terus berterima kasih, karena kalau gak ada dia, mereka pasti udah dirampok habis-habisan. Sayangnya, jurus tebar pesona cewek itu sama sekali gak mempan buat Yuan. Yuan malah mikir kalau emang mau berterima kasih, mending cewek babi ini jauh-jauh darinya. Nona Jiang lalu nyuruh dia buka kotak berisi barang kultivasi penambah khasiat kolan. Kalian pasti langsung sepemikiran sama gue pas lihat ini. Pas dibuka, isinya pil hitam aneh yang katanya bikin kuat. Padahal deskripsinya mirip banget sama obat perangsang babi. Nona Jiang cuma meletin lidah sambil bilat dia bakal paham setelah memakannya. Ichuan langsung nelan pil itu bulat-bulat. Rasanya lumayan enak tapi efeknya langsung terasa seketika. Seketika ruangan berubah jadi ungu dan aura tubuhnya meluap dahsyat. Nona Jiang ngejelasin kalau itu pil legendaris bikinan alkemis aliansi yang cuma diproduksi sekali. Tiap 6 bulan. Pil itu bisa memperkuat fisik secara permanen dan menaikkan atribut secara drastis. Ichuan shock karena semua statusnya naik 20 poin. Ternyata bukan obat perangsang babi Thor. Di saat yang sama, dia ngebuka gulungan pasif lonceng emas yang bakal nahan satu serangan mematikan. Skill pelindung ini punya waktu jeda selama 12 jam. Barang itu lenyap dan ukiran magis muncul di badannya. Nona Jiang bilang, kalau pelindung lonceng emas ini adalah ganti rugi karena baju pelindung emasnya.
Hancur kemarin. Yichuan merasa pemberian ini terlalu berlebihan dan bingung cara membalas budinya. Sambil pasang pose anggun, Nona Jiang bilang kalau baju sirah baru butuh waktu setengah bulan buat ditempa. Nanti dia harus ikut mereka buat menantang Raja Pedang Api. Yichuan setuju, tapi nanya berapa banyak anggotanya dan seberapa besar peluang menang mereka. Katanya cuma 10%. Yichuan heran kenapa mereka mau bunuh diri kalau peluangnya sekecil itu. Lagian dia kan bukan ketua aliansi, ngapain ambil risiko gede. Ternyata, karena dia anak dari sang ketua. Dia harus turun tangan sendiri, karena ogah terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang ayahnya. Padahal sisi aliansi ngecap dia bodoh, dan gak pantas buat jadi pemimpin masa depan. Yuan teringat ejekan orang lain, yang menyebut gadis ini lemah, dan gak tahu apa-apa. Sekarang dia paham kalau posisi anak ketua pun gak lepas dari keraguan orang. Nona Jiang nanya apa dia takut, tapi Yuan bilang orang tuanya selalu ngajarin buat nepatin janji. Jiang tersenyum manja dan menyayangkan cowok sebaik ini ternyata masih perjaka. Dia makin mepet manja sambil bilang kalau nanti mereka mati, mending jangan ada penyesalan hidup. Tapi Yuan langsung dorong dia, karena yakin hari kematiannya masih sangat jauh. Masih banyak hal penting yang harus dia urus. Nona Jiang melongo, karena baru kali ini ditolak cowok. Pas si Chuan buka pintu, ternyata si Om Jenggot lagi asik nguping. Dia beralasan mau pakai kolam buat obatin luka, tapi Yuan menghentikannya buat minta bantuan. Kira-kira apa ya? Ikuti terus perjalanan kita bareng si MC kocak ini. Kalian harus dengar ini, sebuah taruhan gila baru saja dimulai. Jian setuju untuk berlatih bersama agar lebih kuat. Saat dia pergi, Jian sangat bersemangat karena taruhannya kali ini sempurna. Anak ini memiliki potensi tanpa batas. Adegan berpindah ke tempat latihan timur menghadapi Jian. Yichuan tahu hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa melihat orang tuanya lagi. Dia meminta mereka bertahan sebentar lagi. Dia mencabut pedang sihirnya dan berkata tidak akan menahan diri. Jian menggenggam palunya erat, siap bertarung dengan serius. Yichuan menatapnya tajam, dan 9 hari pun berlalu begitu cepat. Gadis bercelana pendek menonton dengan terpana. Mereka berdua tampak seperti kerasukan. Tapi dia tahu mereka bisa diandalkan. Yichuan melancarkan serangan tebasan beruntun. Jian menangkisnya, tapi menyadari bahwa dia harus bergerak lebih cepat. Senjatanya mulai bengkok. Melihat celah, dia mengayunkan serangan samping. Namun Yichuan melompat dan mengaktifkan jurus bintang jatuh suci. Mereka bertabrakan di udara. Palu itu meretakkan pertahanan lonceng emas. Namun Yichuan terus merangsek, maju dan menebas ke bawah. Pedang itu hampir menghancurkan palu Jian. Pertarungan ini bahkan jauh lebih hebat dibanding saat di hutan. Semua orang di aliansi terkejut melihat anak baru ini mampu bertarung seimbang dengan Jian. Bagaimana mungkin? Jian menangkis, namun area belakangnya hancur dan palunya retak parah. Dia tertawa sambil berkata sudah cukup. Dia tidak bisa bermain lagi dan butuh senjata baru. Yichuan meminta maaf karena dompetnya sedang kosong dan tidak bisa membayar ganti rugi. Jiang memanggil mereka dari jauh untuk makan siang. Semua orang terpaku melihatnya, sementara Jian bergumam lirih bahwa senjata spiritual terkuatnya telah hancur dan ada yang aneh dengan anak ini. Yichuan penasaran dengan makanan lezat hari ini. Apalagi sekarang seluruh atribut miliknya sudah mencapai 140 poin. Senjatanya menghasilkan serangan kritis sebesar 220% pada pukulan ke-9. Dan langkah bayangannya mencapai level 3 dengan kecepatan 50%. Jian mengeluh, karena senjatanya dihancurkan anak itu. Bagaimana dia harus bertarung nanti? Jiang menyuruhnya berhenti merengek dan mengambil senjata baru di gudang serikat. Apa saja boleh, yang penting sekarang adalah menyantap hidangan luar biasa yang sudah tersaji ini. Mereka langsung melahap hidangan lezat itu dengan sangat rakus. Jiang bersemangat karena anak ini tumbuh luar biasa cepat. Nah, di sini kalian harus menyimak baik-baik perkataan Yichuan saat sedang makan. Dia berkata bahwa besok dia akan pergi. Mereka berdua langsung bertanya kemana dia akan pergi. Sambil menepuk dadanya, Yichuan menjawab telah berjanji pada kepala sekolah untuk berpartisipasi dalam sebuah acara. Dia akan segera kembali. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Jian memegang lengan Yichuan dan memintanya cepat pulang. Karena dia semakin menyukainya setiap hari. Jika mau, mereka bahkan bisa lanjut berlatih besok.
Namun Jiang memukul kepala Qian dan menyuruhnya berhenti membuat Yichuan tidak nyaman. Keputusan pergi sudah bulat. Jiang kemudian mendekati Yichuan dan memintanya untuk sangat berhati-hati selama di luar sana. Dia sangat menantikan kepulangannya sebelum Yichuan akhirnya pergi meninggalkan aliansi. Qian kemudian bertanya kepada Nona Jiang tentang kekuatan luar biasa anak itu, dan apa yang akan terjadi jika mereka membawanya ke tempat itu. Jiang menjawab jika mereka berhasil kembali hidup-hidup dari misi nanti, maka sangat layak membawa anak itu ke sana. Sementara itu, kita tiba di sekolah, di mana sebuah kelompok murid sedang berkumpul bersama. Tiba-tiba seorang gadis berbalik dan mengumumkan kedatangannya. Dia adalah Ling Xuan, teman masa kecil yang sejujurnya mulai kehilangan pesonanya. Setelah begitu, banyak karakter wanita lain yang muncul di sekitar mereka. Dia melirik ke samping dan heran melihat Yichuan ada di sana. Temannya langsung mengejek Yichuan, menuduhnya menggunakan trik bodoh lagi demi bisa mendekati Kak Ling Xuan. Namun Yichuan tidak peduli dan langsung meninju dinding dan menyuruhnya menyingkir. Gadis itu melompat mundur karena terkejut dan menyebutnya badut pencari perhatian. Semua orang menatap kerusakan dinding itu saat dia berlari ketakutan ke arah Ling Xuan. Ling Xuan melangkah maju dan memperingatkan Yichuan untuk berhenti mencari perhatian di dekatnya. Karena itu sia-sia, tapi Yichuan justru menghantamkan serangannya ke tanah hingga menghancurkan area sekeliling mereka. Dia memejamkan mata dengan tidak peduli dan berkata bahwa kepala sekolah yang memintanya ikut turnamen. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Ling Xuan. Gadis itu tertegun dan tidak percaya. Bagaimana mungkin kepala sekolah mengundang pecundang tidak berguna seperti dia? Apakah beliau sudah gila? Dia pun mengejek Yichuan bagai kunang-kunang yang tidak tahu diri, bersanding di dekat bulan yang terang benderang. Namun kepala sekolah tiba-tiba muncul dan menyuruhnya tenang. Beliau menjelaskan bahwa dia sengaja mengundang Yichuan untuk bertarung bersama demi kehormatan sekolah. Ling Xuan merengut kesal mendengar rekan kotornya itu. Kepala sekolah dengan polos berkata bahwa semakin banyak hal bodoh yang dilakukan Yichuan, maka Ling Xuan akan terlihat jauh lebih hebat dan mengesankan. Setelah terdiam sejenak, gadis itu akhirnya setuju. Dia memperingatkan Yichuan agar tidak menghalangi jalannya sebelum pergi dengan kesal. Kepala sekolah kemudian mengingatkan Yichuan tentang kesepakatan mereka, bahwa hadiah hanya akan diberikan jika masuk 3 besar. Yichuan mengangguk setuju. Sekarang, kalian pasti sudah tidak sabar melihat turnamennya kan? Aturan babak penyisihannya sangat sederhana. Cukup mengambil nomor acak lalu langsung menghadapi lawan yang sesuai. Jika menang, kalian lanjut menantang lawan berikutnya sampai tersisa 4 petarung terakhir untuk babak final. Untungnya, aturan turnamen ini memastikan bahwa murid dari sekolah yang sama tidak akan saling berhadapan. Seorang murid bernapas lega karena tidak harus melawan Ling Xuan. Kepala sekolah menambahkan bahwa peserta yang kalah masih memiliki 1 kesempatan terakhir untuk menantang orang lain, namun 2 kekalahan berarti langsung gugur. Gadis lain berkata bahwa Ling Xuan pasti menang mudah. Lalu melirik Yichuan sambil membayangkan betapa lucunya melihat pemuda itu mempermalukan dirinya sendiri di tengah stadion megah yang sangat besar ini. Stadion kini diterangi lampu megah layaknya matahari saat pembawa acara menyambut semua orang. Berbagai sekolah bergengsi ikut berpartisipasi dalam ajang kali ini. Turnamen yang akan menentukan masa depan banyak murid. Penonton utama di sini adalah para guru dan elit akademi. Ling Xuan merasa sangat percaya diri karena dia sebenarnya sudah terpilih oleh Akademi Harta Karun Surgawin. Sekarang dia hanya perlu tampil memukau. Pembawa acara mengumumkan dimulainya babak pertama pertandingan pembuka, mempertemukan sang pembantai babi Yichuan melawan Lukai si kultivator tombak petir bayangan. Seketika seluruh penonton di stadion langsung bersorak marah. Mereka memprotes mengapa ada tukang jagal di arena 4. Para guru juga berbisik heran, karena ini pertama kalinya sebuah sekolah mengirimkan petarung dari profesi gaya hidup untuk ikut bertanding. Mereka menganggap sekolah Yichuan sudah putus asa. Namun seorang guru wanita membelanya dan berkata bahwa mereka baru saja merekrut seorang pemuda berbakat yang sangat luar biasa dari sana. Guru lain tertawa meremehkan bak membandingkan naga dan ikan biasa. Sementara itu, sang kepala sekolah mulai berkeringat dingin dan berdoa agar Yichuan tidak membuat
Sekolah mereka menanggung malu yang besar. Lu Kai berterima kasih kepada Yichuan karena mengira ini adalah kemenangan gratis yang sangat mudah. Dia bahkan berjanji akan mentraktirnya makan setelah ini. Yichuan hanya tersenyum, nengat dan memuji kebaikannya. Wasit mengangkat tangan tanda pertandingan dimulai. Direktur sekolah lawan kembali mengejek karena menganggap mereka kekurangan murid berbakat hingga mengirim seorang tukang jagar, meski dia merasakan aura yang tidak biasa. Kepala sekolah hanya bisa berkeringat dingin sambil memohon dalam hati agar Yichuan tidak mengecewakannya. Sementara penonton lain terus menertawakan profesi gaya hidup yang dimiliki oleh pemuda misterius itu. Lu Kai mulai memamerkan jurus tombak petirnya yang memukau penonton. Dia pamer bahwa dia telah mencapai peringkat magang tingkat 8. Jadi pertarungan ini akan sangat mudah dan menghibur semua orang. Yichuan mengangguk kagum melihat kehebatan tombak tersebut. Namun wasit langsung menepuk pundak pemuda itu dan menyuruhnya berhenti pamer agar mereka bisa segera memulai pertarungan yang sesungguhnya tanpa membuang waktu. Pemuda itu meminta maaf dan berkata ini akan selesai dengan sangat cepat. Dia menusuk dengan keras hingga hampir mengenai wajah Yichuan. Namun Yichuan menghindar dengan santai karena berniat membunuh. Dia pantas mendapatkannya. Satu pukulan telak mendarat tepat di rahangnya hingga membuat giginya rontok dan tubuhnya terhempas keras ke tanah. Wasit langsung mengumumkan kemenangan Yichuan. Sementara seluruh penonton di dalam stadion mendadak terdiam membisu. Kepala sekolah langsung bersorak bangga atas kehebatan sang pembantai babi yang ternyata sekuat dewa, meskipun dia sempat meragukan masa depannya. Tapi saat ini, kekuatan bertarungnya benar-benar mampu melibas siapa saja. Terdengar seperti pujian sekaligus hinaan. Tapi dia memang bisa melibas orang biasa dengan mudah saat ini. Dan ya, kita semua tahu perjalanan gila pemuda ini baru saja dimulai, kawan. Kalian harus lihat ini. Profesor Chin melongo kaget pas tahu si jagal kita ini berbakat. Sayang banget dia bukan kelas tempur, padahal bisa jadi top tier. Sang profesor terus membayangkan ulang pertarungan barusan yang gerakannya super mulus kayak air. Serangan tombak lawan terasa lambat, dan pukulannya bahkan gak pakai 10% kekuatannya. Tanpa kelas tempur pun, anak ini bahaya banget. Di sisi lain, profesor wanita ingat keluhan Lingguan tentang si Yichuan yang selalu mengganggunya. Jadi ini orangnya. Dia mendengus sinis dan bilang, sepanjang sejarah, banyak orang kelas pekerja yang sok menantang takdir dan semuanya gagal. Dia cuma bocah bodoh yang kepedean. Profesor Chin gak usah khawatir, tapi selamat ya, dia baru saja kehilangan seluruh pesonanya. Sekarang saatnya Yichuan mempermalukan sekolah tersebut di laga berikutnya. Penyihir awan api siap melawan jagoan kita. Lawan masuk membawa kobaran api yang menari di tangannya sambil menantang Yichuan. Tapi Yichuan malah bengong kagum dan bertanya kok tangannya gak kebakar. Keren banget katanya. Si penyihir pun langsung emosi dan menyuruhnya berhenti bersikap konyol. Dia nggak tahu betapa berbahayanya api ini. Di tribun penonton, Chong Wei tertawa sombong dan berkata, Jiao tua sepertinya lucun ini berakhir di sini. Muridku adalah penyihir tingkat magang level 9. Dengan kelas sihir yang luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik. Direktur Jiao menjawab dengan tenang kalau Yichuan sudah jauh melampaui tingkat magang. Chong Wei menganggap itu mustahil sampai dia melihat kembali ke arena dan menyadari muridnya sendiri sudah pingsan tanpa dia tahu apa yang terjadi. Sesuatu terasa sangat aneh. Bagaimana bisa dia bangkit tahun ini? Sementara itu, di arena lain, Ling Xiun sedang santai menghancurkan lawannya. Xiao bergumam, kalau begini terus, sekolah mereka bakal mengamankan 2 tempat di 3 besar tahun ini. Lingguan melirik sinis ke arah Yichuan dan berkata, kamu beneran beruntung cuma melawan orang-orang lemah. Dan lebih beruntung lagi, karena aku dilarang menghabisimu. Tapi Xiun memotong obrolan dan menyuruh Xiao jangan senang dulu. Lihat apa yang baru saja terjadi di sana. Gadis kecil itu masuk ke arena dan meminta Lingguan untuk mengalah. Tapi Lingguan dengan dingin menjawab jangan harap ada belas kasihan hanya karena dia anak-anak. Xiao pun heran apa hal seperti ini diperbolehkan. Dia kelihatan belum 18 tahun. Sun menjamin kalau gadis itu sebenarnya lebih tua dan memperingatkan agar jangan meremehkan. Warner, dia adalah salah satu anak ajaib tahun ini, si kepala besar itu.